Ini bisa kelar nih, masa depan dia bisa kelar saat itu juga, Jim. Bayangin Vina Panduwinata lo gituin. Wah, Ucok disinkronize. Dia mah nggak peduli visual Lu kayak. ngapain ngumpet di belakang gua, Cok? Kerja di akuntansi loh. Jadi panjang di sini nih, salah masuk gua. Belum kan ke guys. Yo. Guys. Pakai salam kan nih? Ada gitunya ya? Ya ada gitunya. Pakai salam kan nih? Enggak, bawa gitulah pokoknya. Musiknya juga biasa ya. Harus ada yang ngasih quality control ya ke Ngobrils ya, termasuk dengan hasil gubahan musiknya. Obrolan-obrolan yang dibahas tuh kayak nggak masuk di gua tuh yang edukasinya tinggi ya. Jadi emang bukan pasar gua Ngobrils. Jadi dia minta bantuan, mereka tuh minta bantuan gua hari ini buat ya ningkatin lah kualitas obrolannya Ngobrils biar lebih masuk ke berbagai macam kalangan ya. Maklum ya, sehebat-hebatnya orang tua tetap membutuhkan citra millennials untuk meningkatkan kualitasnya. Makanya mereka malu nih di samping gua, berdua nggak ada yang kesini. Gimana masuknya ya? Manggil dua-duanya ya? Lagi kencing. Dan gue mau klarifikasi ya. Dari episode pertama Ngobrol tuh, gue selalu disangkut pautin. Ada satu sosok yang dibilang katanya, wah, dulu dia motong kawat pakai gigi. Namanya Ucup katanya. Gua pribadi sih nggak inget kejadian itu ya. Tapi yang gue inget saat itu adalah Malau memberi contoh dulu, baru gue ikutin. Jadi harusnya dia yang harus diapresiasi ya, bisa memotong kawat pakai gigi lebih dulu dibanding gue gitu. Tapi sosok gue selalu dikedepankan karena itu sekali lagi orang tua tetap butuh citra millennials untuk biar familiar di telinga pendengar atau di mata-mata pendengarnya gitu. Untuk ya ngebantu lah ya, nggak ada salahnya ngebantu lah. Gue juga senang ngebantu gitu, apalagi karirnya juga lagi longsor ya dua-duanya ya. Karir gue lagi bagus, jadi nggak ada salahnya gue membantu lah gitu. Oke, sampai jumpa di Cup Reels berikutnya. See you. Masuknya gimana? Anak muda juga butuh orang tua nih buat didukung. Nah, Katanya longsor, nutup, buka nggak bisa. Pren. kan posisinya bukan di sini, Jim. Kaki lu geser, gue mau lewat. Wih, siap. Kan bisa lewat langsung. Gue nggak mau nyentuh lu. Wih, emang sih gue juga. Bukan muhrim gue. Ya, emang gue mau dientot sama lu. Biar jadi muhrim. Oke, friend. Woi. Akhirnya Ya, kata-kata tadi hanya konsep ya, tidak serius. yang mana? Kan di delete. Oh iya. Jangan so yakin juga, friend lu. Emang ketika lu ngebuka gitu kita kasih kesempatan buat lu, ya kagak lah, friend. Seenggaknya jangan di-delete lah, disimpan di recycle bin. Aduh. Kita berdua ngejaga marwah acara kita, friend. Marwah. Lu pertama kali ketemu Doi di mana lah? Pas yang itu. Itu kali Cuk ya. 2008 itu ya, 2008 ya. Iya, bulan film nasional. Wah, lu masih ikut lu ininya lu. Oh, bulan film itu ya? Iya, bulan film nasional. Nah, aktif berorganisasi anak ini. Lu ketemu sama gue juga organisasi aja. Komunitas. Komunitas Skena. ini. Skena. Belum sedemplon sekarang lah. Waktu itu masih lebih kurus lah. Cungkring. Masih penuh mimpi. Wah. Itu yang gue lihat, Cuk. Iya. Nah, sekarang lebih Positif nggak tapi? cerah nih sekarang. Auranya. Mantap. Dulu. Dulu, Pak Beh. Lebih
Ya maaf kata nih friend, lebih gelap lah sekarang lo udah ada cipratan istri lo. Ya. Ya. Udah Skill enak. itu. Udah dipilihin kali sabun yang bagus di rumah apa. Iya. Nggak tahu gua mereknya juga belinya di mana nggak tahu tuh dia. Udah oke friend. Waktu itu udah Enggak, yang lu rasain gimana, itu lebih penting. Jadi jangan gimana orang ngeliat lu, tapi lu sendiri gimana. Gua Nyaman, nyaman. seneng, Bahagia. makin oke. mahal. Bahagia, terbukti kan dengan apa Bahagia yang ada terjadi. friend kelihatan dari gua. Terjadi di seorang Kiki Ucup. Gambar kan bisa menipu, Jim. Oke. Tapi napas susah biasanya. Bukan masalah gambar lah, tapi masalah prestasi nggak bisa menipu apa yang terjadi di rumah. Apa aja prestasi lu? Wah, apa yang sudah dilaluin sekarang. Kiki Aulia Ucup yang tidak kurus lagi. Kiki Aulia Ucup yang punya kesempatan di berbagai macam ajang. Wah. Dari ajang dulu dong ini. Oke, dari ajang dulu nih. Lagi sibuk apa lu, friend? Jadi biasa banget nanyanya. Lu kok, Gua nggak expect pertanyaan kayak gitu diundang ke ngobrol. lu maunya pertanyaan bagaimana diundang ngobrol? Enggak, yang satir, tajam, wah tidak bisa dibalas. Gila lu ke mata Natsu aja lu kalau kayak gitu-gitu, friend. Karena dia udah siap-siap banget nih lah, dia udah siap-siap banget sudah nyiapin sesuatu. Ngapain lu? Karena gua dari kenal Malau dari 2000 tujuan akhir lah sampai sekarang nggak pernah bisa dikalahin, Jim. Emang buat apaan? Maksudnya buat apaan? Enggak, gua nggak pernah dapat Kok nggak kesempatan jadi untuk CV klarifikasi. lu emang bisa ngalahin gua gitu? Bukan, gua nggak pernah dikasih kesempatan klarifikasi. Apapun yang gua, buat apa? Oh iya. Oke, lo kan mengaku millennials dan generasi klarifikasi dah. Ya, sekarang. Oke, sekarang lo klarifikasi apa nih mau lo klarifikasi? Iya. Ya tentang si gigit kawat itu lah. Gigit kawat itu. Enggak, emang kenapa? gigit kau. Itu emang Masalahnya beneran. apa? Enggak, gua tanya apa Itu masalahnya yang apa? beneran terjadi. Gue nggak inget soalnya. Gue inget gue naik ke scaffolding. Steger. Steger, kok scaffolding steger. Masang kain tuh. Heeh. Yang ngambil kain buat show-nya show yang Dua Kribo ya? Dua Kribo si Grips yang main waktu itu Lau. Ya, oke. Iya, masang. Gua nggak kayak gua enggak, masa gua motong kawat pakai gigi, gua agak inget. Tapi sekarang sampai masuk DM Lau itu, "Bang, emang beneran motong kawat pakai gigi?" Kalau gue bilang Ya, sih, yang lu inget apa? Yang lu inget apa? Yang lu inget Ya apa itu waktu itu? naik steger, masang kawat udah nggak ada proses. Gua Terus? motongnya set kayaknya deh gitu. Gua sama Ameng di bawah. Iya, lu sama Ameng di bawah. Gua ngomong apa ke lu tuh? Oke. Jadi Gua- ada satu saksi lagi Ameng dong. Iya, ada Ameng di bawah. Udah mulai gesek-gesek kuping. Tapi kalau positifnya, friend. Gue belum pernah punya teman yang bisa matahin kawat pakai gigi. Itu the best. Ya, Positif itu, friend. sebagai urban legend di muka bumi ini pernah ada orang motong kawat pakai gigi. Wah, gua ya. Iya. Wah, oke tuh sebenarnya tuh. Andai kata itu gue digigit terus diputer-puter apa gimana? Ya teknis lah itulah kan. Iya, Yang iya, tahu yang tahu ada- kan lu doang itu, friend. Ada yang minta itu jadinya Ji, minta apa? Atraksi. Bukan atraksinya kayak apa sih biasanya tuh ke how to-nya gimana sih Bang gitu. Apa iya. kayaknya Kan peluang itu, friend. ya gua kan nggak Kan di itu peluang. ya jangan di situ dong peluangnya. Iya. Peluangnya jangan di situ gitu. Kita Kangen band aja bisa lo rebranding, friend. Nah, apalagi kawat gigi. ya orang kita ngelukis orang gitu mungkin Jim. Tapi kita ngelukis diri kita yang udah kena noda itu susah Jim. Oh, maksud noda, friend itu tak noda, friend. Oke nih, Cuk. Aktivitasnya motong Peristiwanya kawat pakai nih. gigi soalnya. Peristiwanya nih, Cuk. Masih pakai bank katanya. Masih Bang. Oh, masih Bang waktu itu ya? Kagak Oh iya, kayaknya. kayaknya pakai Bang tuh ya. Oke lah. Ngentot lu Jim tai lu. Bang Malau apa kagak kayaknya orang manggil ameng-ameng aja saat itu. Bukan lu yang dipanggil Bang, siapa yang main lampu? Yang teater? Mul. Siapa yang anak 94? Oh, sini siapa? Bukan Birkut, yang- Ajis Daing. Ajis Daing. Wah, daeng jadi daing ya. Oh, Antagonis ya. Nah. Jadi emang dia kan kawatnya nyisa. Hmm.
Nanya tang, gua kan nggak punya tang. Kan dia orang Temen gua sih pernah cup. Kawatnya digigit. Gue inget tuh kalau kata-kata itu sebenarnya ingat. Gua di bawah. Cuman Nggak exact. taunya. Udah lau. Tapi nggak lepas-lepas. Nah gua panik ya kan. Oh digigit beneran nih berarti nih. Gua takut gigi lu copot atau apa ya kan. Bukan. Gua cuma ngasih stimulan tapi inget. Ya. Setelah kejadian itu. Jadi nih anak nih. Jadi kesuksesan lo sekarang itu abis berkat doa doi juga. Lu mendoakan gue saat itu loh. Ambil andil dalam doa doi. Ngelihat ambisi lu. Nggak ada yang nggak mungkin setelah kejadian itu. Terbukti dengan bangsa. Enggak lu. Iya, iya. Bisa terima nggak deh? Bisa. Bisa. So, harusnya yang lebih lu takutin adalah kawat itu kan kotor banget lah ya, karat segala macam. Lu harus lebih takut nih anak bukan giginya copot tapi kena kuman dari karat-karatnya. Wah, kalau ngelihat Ya gua mah bodo amat. Lu siapa gua juga gua nggak tahu ya kan. Lalu kenapa Gua- doain gua- gua? Gue Kenapa care, doain gue gua? care sama doi. Pren. Oke. Gue care sama doi. Kalau gue ngelihat bukannya bodoh amat, Pren. Gue ngeliat ketika dia datang sama komunitas bass, komunitas kertas, komunitas apa tuh? Ada mulu anak ada ini mulu nih. anak itu. Kebal nih orang nih pastinya mah macam-macam gituan. Kalau Kalau lu gue masuk ngeliat segala macam komunitas cup. makanya kan kebal. Eksistensi. Letak kekebalannya supel. di situ. Supel orangnya, supel. Orangnya supel, easy going. Enggak lu gitu. pengen nyari apa sebenarnya? Pertemanan. Nah, bagus itu loh. Bagus. Pertemanan lah, silaturahmi. Mau ngajarin banyak orang kan karena gue bisanya banyak ya. Jadi harus gue bisa bantu banyak orang juga. Ya udah nggak usah ngomong ngecap wajak gitulah. Coba lu sebutin 10 temen dekat lu. Ada Birama, Gilang Gombloh. Ada Gilang Gombloh masuk. Ajis nggak usah, Ajis nanti aja. Tapi kagak lu kenal, nggak apa-apa. Harus gua kan harus yang kenal nggak nih? Ada syarat nggak nih? Simpen aja lah buat isi bensin. Kalau habis. Oke. Tuh nggak direspon kalau yang gitu-gitu tuh. Kayak gitu. Belum mulai. Bukan kalau belum mulai. Udah ditepuk sama Jo tadi. Ya. Nah, Tadi sampai mana? Oh 10 ini. 10 teman dekat. Hah, Udahlah nggak usah lu jawab lah. Kebanyakan ngoceh lu, kebanyakan mikir. nggak ada. Gue takut. Abis dari main ke komunitas lo kemana tuh, Pren? Kalau komunitas ya kerja di The Majors, Jim. Kerja di The Majors, bikin Enggak, Bikin acara. Gue kan ngeliat lo kan, gue ngeliat lo ini kayak, wih, dia lagi. Wih, dia lagi. Gue lagi mau signing, Pren. Wih, ada dia lagi. Gue. Dia di dalam hidup gue banyak banget tuh nongol, Pren. gue ada di Neror jatuhnya ya. Neror sih kagak, figuran lah. Oh. Lewat. Cameo. Ekstras. Extras. Ada dua lagi nih. Gue. Dari komunitas ke The Majors gimana tuh, Pren? Ceritanya, Pren. Itu menarik tuh. Jadi komunitas kan emang gue doyan lah, Jim, doyan main sama banyak orang segala macam, main bass juga dulu kan. Terus kebetulan dulu produser lu emang kenal sama gue, jadi gue bisa jadi broker komunitas juga saat itu, Jim. Tapi pernah ada hubungan lo sama produser? Enggak, kagak ada. Bang Oma cowok. Nanya aja. Kagak ada. Aman ya, Ngo. Aman. Ya, kita kan manusia modern, friend. Tenang aja. Enggak, pada zaman itu lu nayamul kan doi kan, Pren. Ayo belum, not my type. Yesus. Type lu yang bagaimana, friend? Si Dwi malah. Ya gitu bisa. Jangan ngomongin tipe lah, gue Gak enak gue. Sekarang udah gak enak ya? Iya, enggak maksudnya. Feeling gue gak enak kalau ngomongin tipe. Takut Di grup gue. WA aja, wow ngirim-ngirimin foto sama cewek melulu, Jim, ya kan? Orang yang ngirimin. Enggak. Gua ambil nih HP gua deh ya. Jangan. Kalau orang yang ngirimin, lu banting HP gua. Jangan. Enggak. Lo suruh gua banting. Iya. Tapi kalau lu yang ngirim, lu yang gua banting, mau? Kita bahas apa sih? Komunitas. Ya. Gue cuma sekilas, tapi ada hubungan. Iya. Dia juga nggak apa-apa, dia juga ya nggak apa-apa. Gitu. Enggak, gua kan pas dari komunitas ya emang udah main musik juga, Jim, kan di komunitas juga. Terus akhirnya ya nawarin kerja ke The Majors lah. Kerja di The Majors saat itu ya pengen kerja di musik kan udah frustasi sama kuliah lah saat itu.
nggak selesai nih, nggak udah nih, mau sampai kapan belajarnya gitu. Langsung potong jalur aja gitu. Tinggalin cepet, kuliah nih. instan. Udah dapat jalur menuju ke jenjang yang setelah kuliah, ngapain lewatin kuliah lagi Jim gitu. Gue juga Kuliah di mana? Gue juga nyangkain dia putus sekolah, friend tadi. Iya, sama. Gue kira juga, wah ini anak mukanya putus sekolah nih kayaknya. nggak pernah kuliah mukanya gitu kalau gue lihat dulunya, Jim. Lu kuliah di mana, friend? Trisakti, Ngambil jurusan? akuntansi. Oke. Cakep. Manajemen jadi. Visioner loh. Karena gue mengambil jurusan yang emang di setiap karir, di setiap profesi lu pasti butuh akuntansi. Jadi gue bisa masuk ke setiap kalangan lagi. Situ. Itu doang. Ya iya, sisanya kan ada di pikiran gue. Alah. Tentang kreativitas. Gue nggak mau belajar kreativitas karena kreativitas itu dicari bukan dipelajari. Kelar nggak? Asik. Kuliah lo kelar nggak? Enggak. Kagak. Kagak. Ya akhirnya bisa jadi contoh juga ya. Nggak apa-apa. Ya. Enggak, Cup, tenang, Cup. Orang sukses itu nggak semuanya kelar kuliah, kan gitu kan. Iya kan? Ya, Heeh. mertua kagak nonton kali ya. Iya. Soalnya gue di undangan nikahan gue tulis ada SE-nya. Oh, ada. Rizky Aulia SE. Lu punya SK harusnya, Oh, lo friend. sempet nipu. Enggak nipu karena ya terserah kita kan mau nulis di undangan Ya, nama enggak, apa aja kan. Lo SE bukan? Bukan. Nah, tapi lu tulis SE. Iya. Ya nipu lah, friend jatuhnya. Kelewatan, kelebihan tulisan. Karya seni kan. Rizky Aulia Se. Jatuhnya kayak film Benyamin zaman dulu nih, friend ya. Ya kan kartu nama ada Ini kata kita- gelarnya. Kita diundang itu 17-an, friend. SSN. Pas kita nengok, Ini kapan sarjananya, kuliahnya aja nggak beres ya kan. Lu pernah gitu juga? Bukan, teman ada. Temennya kita lah. Jadi diundang, kata lurahnya bilang nih, si Fulan SSN. Kita nengok ke si Fulannya langsung Sebutin aja namanya Jim ya kan. Terima kasih buat Bapak Kemal SSN. Kapan jadi SSN-nya nih orang, kuliahnya aja nggak beres ya kan. Kemalnya langsung nengok. Oke. itu sama kayak teman kampus gue yang ngeliat undangan gue. Kapan selesainya lu? Katanya gitu. Tapi lu bikin SE. Justru malah itu harusnya selesai tulisannya tapi baru doang, Ya, selesainya belum. itu udah. Nggak usah Nggak usah direspon lu gitu. jelasin lagi lah. Yang penting tujuan lu nipu dan berhasil udah kelar gitu. Berhasil. Nah udah, ya kan nggak usah lu pakai pembelaan atau Tapi udah selesai. mertoku waktu lagi pertama kali ini kan pacaran kan pasti ngedeketin orang tua. Ah. Kiki selesai kuliahnya seperti tanya gitu loh. Oh untungnya nggak seperti itu Jim. Nggak tanya. Orang tua gua sama anak tongkrongan, pemain bass juga. Oh, iya. Oh mertoku pemain bass. Pemain bass, terus orang kreatif kan, punya agensi, jadi aman. Makanya selamat dong. Selamat, nggak ditanya-tanyain begituan. Jadi kayak Nyokap sih kayaknya sih yang dak-dikduk kayaknya. Nyokapnya ya mertua cewek. keluarga gue juga dakdikduk kayaknya. Keluarga gue tuh yang dakdikduk nih. Ini janjiin Oh, yang apa nih bener anak loh. gue nih gitu. Oh ya? Emang kalau gue lihat sih emang Ya, salah potensial jalan banget emang kan. salah jalan nih gue. salah jalan statement gue. Salah jalan klarifikasi gue nih. Nggak kayak naga bonar kan lu tiru nyokap lu kan. Enggak aman. Salah jalan klarifikasi bahaya nih, harus dipikirin matang-matang setiap Enggak, jawaban. Kalau lu nggak ini biar diedit. Ya, Nggak apa-apa. enggak. apa-apa. Enggak lah, gue tidak Enggak, takut sih. apapun. Iya. Lepas-lepas saya Cup, nanti kalau udah buruk kita edit. Ntar. Ayo, bro. Mau rilis lah. Rilis apa yang aja. mau dirilis gitu. Ya, kayak gue pas ngeliat lu dari komunitas, ada semua lah komunitas lah. Mau sebutin komunitas apa, ada doi. Tiba-tiba gue lagi taken kontrak, ada dia juga. Wah. Nah, itu kayak masih fresh ya waktu itu ya? Masih fresh. Itu 2000, lu tekan kontrak kan 2010, udah 2 tahunan. 2010 deh? Iya, Si 2010. itu kan magnet kan. 2009, 10, ya antara itu ya. Ya 2009 tekannya ya. Iya itu. Itu udah 2 tahun situ. 2 tahun udah 2 tahun di situ. Pertama kali ke The Majors sebagai apa lo, Pren? Ini. Gue pertama kali The Majors adalah gue nge-WhatsApp, ada nama dulu yang kerja di Majors si Adit tuh, Guntur Aditya. Yang soundman-nya KPR sekarang kan. Gue dapet surat panggilan dari kampus. Surat panggilan untuk nih bahasanya kayak masih mau kuliah nggak sih? Kayak bla bla bla. Pemutihannya ya? Iya kayak Tanyakan lah. tes frustasi langsung nge-YM si Adit, "Dit, ada kerjaan nggak?" "Ada nih, datang aja ke The Majors," gitu ya. Udah datang ke sana, disuruh kerja waktu itu. Ya bantu-bantu apalah, nemenin band promosi, nemenin apa, udah gue jalanin aja udah. Ya serabutan lah pokoknya. Apa yang Serabutan. bisa lu kerjain, lu kerjain. Iya, motivasi gue itu kan.
Apa? Ya apa yang bisa gue kerjain. Ya termasuk gigit kawat. Yang gue nggak inget itu. Oh jadi udah clear nih ya gigit kawat ya? Gue nggak ada di pikiran gue, di ingatan gue tuh nggak ada. Tapi di ingatan gue ngobrol motong kawatnya pakai apa tuh ada Jim. Tapi proses gigit kawatnya gue yang nggak ada tuh sebenarnya. Iya. Makanya itu yang mesti dipertanyakan. Mungkin kita bisa tanya Ameng kali nanti. Berarti emang berdampak juga sarafnya ada yang putus kali, Fran. Jadi saraf memori yang inget tuh. Selesai di Pas situ. itu kali. Kan suka kejadian kayak gitu kan. Iya. Dikuel-kuel kali sama dia. Lah nggak bisa lah, ya kan. Beneran nih anak nih. Nah ini kan main asumsi, Pren. Iya. Bawa asumsinya begitu. Dan respon dia memotivasi Jim. Bukan kok lu beneran sih, tapi memotivasi. Bisa pasti. Wah loh. Dari bawah kan. Temen gua sih biasanya motong pakai gigi bisa. Tuh, memotivasi Jim. Oh nyampainya ke atas kan lu tinggi di atas, Pren. Iya. Bisa. Emang gitu kali, Pren. Iya. Kan dia biasanya temen Gue gua berusaha menengahkan aja. berarti ada experience ya kan kayak berarti pernah terjadi tuh. Cuman gua inget tapi nanyanya motong kawat karena gua udah bawa kawat nih banyak nih ke atas minta dari si Ajis Daing tuh. Habis masang itu kan lampion segala macam sama lampu bohlam gitu. Minta ke atas. Wah, motongnya pakai apa nih? Karena nyangkutin jadi orang art kan nyangkutin kain ke scaffoldingnya gitu kayak oh iya bener nih pakai apa ya? Gue nanya ke dia, lah ada tangga bisa motong pakai apa nih? Biasa sih temen gue gini terus gue nggak kepotong-potong nih. Pokoknya gue ingat tuh kayaknya nggak kepotong-potong terus dia kayak bisa pasti. Wah tambah yakin kan pasti bisa nih gitu. Oke. Bisa pasti nih. Sat. Bisa akhirnya Jim. Walaupun hilang memorinya tuh. Walaupun memorinya hilang tapi bisa. Akhirnya clear sekarang kan? Iya. Memorinya hilang tapi bisa gitu. Hilang di gua tuh memorinya hilang nggak ada sama sekali. Lu sama gua sama, Cup. Nah, Bahwa di muka bumi ini nggak ada yang nggak bisa. iya. Kalau kata Messi, nothing is impossible. Didas itu. Tapi digambar Messi kan. Iya. Itu maksud gua. Lu jangan nyolot dulu. Oh ya enggak, gua ngelurusin kan. Kalau pengen tahu sejarah dia dulu, Pren. Oke, udah. Sejarah dia dulu. Gua enggak kalau ngomongin sepak bola gua banyak tersinggungnya Jim. Iya. Masalahnya gue Lu belum. kenapa lu tersinggung? Enggak udah ini dua. Gue pengen tracking lu. Soalnya kalau kita ini gue pengen nanya Proses. bukan proses. Proses gua Kalau maksudnya. ketemu gue pengen nanya, kita pasti akan ada di obrolan yang berbeda. Apa Iya, obrolan yang benar. kalau gue tarik ke sini, ini jadi basa-basi. Nah, kalau di Iya. sini kan orang juga pengen tahu Iya. sejarah lu. Oh iya. Ini adalah kita bikin ngobrol yang seharusnya kalau kita ketemu. Iya. Karena kalau gua ketemu lu ya kan, ini ngapain sih anak ini? Mungkin kayak gitu juga lu kali ya kan, Jim? Wah, kamu kakak gue. Gue mah. Ya kan? Lu karena lagi ada kerjaan aja sama gua jawabnya gitu. Mana pernah friend kok. Dia tuh emang tuh. Dia transaksional baru nih. Setiap awal Oktober doang nelpon gua. Cuman yang gua ikut juga tuh di grup yang itu yang lo ada berdua. Yang lu udah live ya. Gua udah left grup. Gara-gara ini yang suka gambar cewek jelek itu blewer-blewer. Lihat temen lu juga itu yang request. Udah yang cakepan kayak pas dikasih gambar gue live grup langsung friend itu friend. Doi lagi rudit friend. Bangsat. Itu tuh. Gua nggak mau ngomong ini tuh Gue sebenarnya. gue selamat sahur teman-teman. Tapi gambar yang Gambar bukan dia. Waduh. Wah, ya kita mau sahur kan ini friend gue. Selamat berbuka dia lagi. Rare tapi itu Jim. Apa? Rare moment. Rare. Bangsat itu gua di Susah itu di delete ya friend. Ada terus. di stok masalahnya Jim. Ada yang nyimpen emang masih nyimpen gitu. Setiap momen-momen tertentu iya buat lagi. ngejatuhin keluar lagi tuh foto. Mau jebret keluar yang itu. Jebret. Harapan gua kan itu udah dari tahun 2015 tuh. Oh, itu Video peristiwa 2015. 2015. Videonya juga keluar 2015 si Gilang Goblok Bangsat itu yang 2015. Kan Sampai orang 2021 masih ada tuh. orang udah transisi ganti handphone kan udah banyak Jim ya ganti handphone, WhatsApp kehapus. Asetnya masih ada yang megang Jim gitu. Ya, lu kan tahu rekam jejak digital itu. Iya, udah ditaruh di Google Chrome semua kayak gitu. Tapi ngapain dia nge-save itu Jim Kok gitu? ya biarin aja lah. Kan- Yang jadi pertanyaan sekarang, udah lah lu berdamai aja sama diri lu sendiri. Ya sampai gue pertanyaan gila Danilai sampai tahu, friend. Tahu juga yang foto Ya yang itu si video bangsat itu gendut bangsat Atun itu satu pasti tuh. Enggak soalnya gini, gua aja nggak berani ngelihat kayak
kok orang bisa ngebuka file, ngelihat video itu kan kalau lu mau upload di WhatsApp kan mesti lu klik dulu, keluar tuh video, jalan tuh video, baru pencet send. Ada proses dia ngelihat kan? Yang ngehenya gue audionya lagi kenceng, Pren. Jadi ada bunyi kayak juga. Buset dah. Tapi jangan ditayangin ya. Enggak. Enggak, kita mah Videonya. Ya kita Kita tayangin aja biar kita kelar nggak udah. pernah Ya, pakai nggak insert. apa-apa. Kita nggak pernah pakai insert. Tapi emang ya theater of mind aja. Nggak pernah pakai insert tapi di impose ya keluar. Pop up gitu, terus silam lagi. Enggak buat trailer ntar di Instagram. Iya. Wah itu lebih nggak, Lau ya followers lu banyak. Ya Dan banyak lu lah, friend sekarang mah. itu kan ketek ya semuanya ya. Dan dari sini nih, oh itu tuh Bang Ucup ya yang ini videonya nih. Makin banyak yang nanti asetnya tersebar kemana-mana, Jim. Cuk, lu kan biasanya kan amalnya jatuh ke lu, Cuk. Ya. Pahalanya bukan amalnya. Oh iya, pahalanya jatuh ke lu itu. Positif aja, friend. Lu kan orang yang gue liat positif selama ini. Iya. Tapi kan Jadi ngapain lagi lu mikirin citra-citra lagi? bukan masa citra, pahala kan bisa ditempuh dalam banyak jalan, Lau. Kenapa harus jalan itu gitu? Oke. Tapi oke nih, friend. Pahala bisa ditemu dengan berbagai banyak cara. Iya. Oke nih, friend. Itu bener, Jin. Tapi kan dalam hidup kan gitu. Ada yang zalim, ada yang alim. Ada yang jahil. Nah, masing-masing punya peran. Ini kayak yang jahil kawan lu yang itu kayaknya ya. Nah, Gilang bangsat. Kalau gua kan cuma dampak, gua dampak. Iya. Korban jatuhnya ya. Siapa yang nyebut gua? Astagfirullah, siapa nih, friend? Wah. Gua aja takut ngeliatnya, Jim. Gua aja takut ngeliatnya. Kagak mau ngeliatnya gua gitu. Pokoknya kan anak gua masih bayi waktu itu megang ini, ada game. 2015 baru berapa tahun lagi. Oh, kebuka. Pak, kok ini tante lagi mandi? Buset, yang mana tuh? Waduh. Gua kayak itu mah tante lagi mandi bukan gua berarti kan videonya. Iya. Untung dia nggak ngeliat lu. Ngeri traumatik Bukan. juga anak kecil. Dan itu si gendut itu, Jim, si Gilang itu datang ke acara di Bali lah itu. Acara di Bali kan emang numpang di hotel gua. Numpang nih, oke, numpang. Itu kan gua udah fasilitasin dia. Gua pinjemin dia kendaraan. Ternyata dia bilangnya kan, wah mau kesana nih mau nonton Jamrut fucking shit. Orang mau deketin cewek ternyata. Oh. Jadi udah gua tumpangin, itu kayak ditikam dari belakang, Jim. Wah, abis itu. Iya kalau lagi ditumpangin nih, wah udah lu gue dapet fasilitas nih enak nih hotel. Lah gue lagi tidur direkam dimasukin ke grup kan, Oh, itu. tikam dari belakang Jim itu. Oh, abis dikasih fasilitas. Kurang bersyukur Jim. Oh, gua rasa bukan kurang bersyukur iya, doi, bukan Fred. itu, bukan. Itu di antara keabsurdan bentuk visual yang kita terima, gua merasakan kenikmatan lu lagi tidur, Fred. Nah, itu yang gua dapetin itu. Emang lu ngelihat video, emang lu tahan ngeliat videonya? Tapi lu tahu kan videonya, Fred? Tahu ada lah dia. Ya, cuman ada balonnya sih agak Iya, skill itu juga sih, dia. Fred. Itu skill juga. Iya, itu di luar ekspektasi gue Jim. Skill tidur gue Kalau ternyata gua kayak gitu. ngerti sih, sampai kering Fred sebenarnya. Begitu ada efek pinggir-pinggirnya itu tuh, Baru koresin artistik itu. tuh baru tuh ya. Balonnya udah skill buat gua, Fred. Ih, ada balonnya. Daleman lu kalau udah bilang itu artistik mah. Udah dalem banget. Kontemporer itu asal lu tahu tuh. Itu sebenarnya kalau iklan layanan masyarakat bahaya droplet bisa lah kita dipakai, Fred. Wah. Mas Bis. Tapi kan itu dinikmati sendiri droplet aja, bukan buat orang lain. Iya. Ya harusnya begitu. Ya konsumsi pribadi nggak masalah, bukan bahaya berarti kan. Jadi gue yang droplet. Itu kan konsumsi pribadi droplet ya. Bukan yang set. Itu nggak jadi droplet yang keluar, tapi tes ditahan biar masuk lagi gitu. Itu lebih baik Itu skill malah. tuh, Fred. Itu Ya udahlah, oke lah, gua nggak peduli lah tayangan video itu Pren ya kan. Tapi yang gua dapat gambaran, emang capek banget waktu itu lu kayaknya lu Pren. Yoi. Tapi nyenyak itu, Fred. Nyenyak Lu, itu. Fred. Lu nyenyak. Terus tidur ya. Oh, ternyata emang abis lagi mengurus-ngurus sondrenalin lah waktu itu ya. Iya, Sondrenalin itu 2015. Sondrenalin 2015. Masuk di major 2009 lah ibaratnya. 2007. 2007 tujuan akhir. Akhirnya ke sondrenalin. Wah, ngebantu Sondrenalin. Saat itu, Membantu ya saat itu lagi ngebantuin. Belum ada sinkronis malah saat itu. Wow. Setahun berikutnya baru ada sinkronis. Nah, lu mulai dikasih porsi
sama Pak David lah ya. Kalau kita ngomong manajer Pak David kan. Ya, Iya, pasti. karena dia selalu Oke, pakai Cuk. Pak di depan kita. Kau pegang lah ini lah, apa gitu. Mau manajer Batak ya. Coba boleh pegang Cuk. Gitu. Jangan gitu. Pak Ucup. Pak Ucup. Iya. Sudah makan? Pak Jimmy sudah makan. Makan, Pak. Pak. Kopi enak nih kopi ini Pak Jimmy. Iya, iya. Pertama kali dikasih Dipercayakan. Ah. Ya dari 2009 sebenarnya udah dipercayakan, Jim kan waktu itu bikin aman, Pak. Oh, event-event kecil-kecil dulu pertama kali. Iya 2009 kan yang sinkronis yang di X juga waktu itu kan. Oh, yang awal. Yang awal yang di nggak Absar nggak. Itu udah yang musik dance itu bukan sih? Dance Iya, musik. yang sinkronis. bukan itu mah 2001 kan. Tahun baru itu IX udah yang untuk megang program beneran kan 2013 tuh gua udah dipercayain sama Pak David kan gitu. Ya udah sampai akhirnya temu sinkronis kan. Sinkronis ya emang berimajinasi, dikasih kesempatan untuk berimajinasi. Oke. Sebelum ke sinkronis brand. Tiba-tiba lu jadi manajer band tuh gua ketemu tuh. Iya. Oke juga brand. Coba tadinya kan apaan aja. Cup pengen ini tour. Pegang Cup ya kan suka. Wah cerita tur Morfem seru juga tuh Oh, cerita. banyak brand. Jadi enak banyak banget nih dalam kehidupan gua banyak banget nih. Komedi nih kayaknya nih nuansanya nih. Brand. Komedi yang tragedi kayaknya ya. Aw. Aw. Lah, langsung mikir. Tapi keren. Tapi ox banget. Ini langsung mikir, ceritain nggak ya? Gitu ya. Bahaya juga nih kalau diceritain nih. Sebab musababnya nggak usah lah. Ya, nggak usah. Nggak usah. Ya, ya, nggak Setuju usah. ya, setuju ya. Ya, setuju. Ya, itu aman lah kan. Iya. Happy lah lo yang pasti. Kejadiannya aja ya, itu lebih Tiba-tiba udah bikin gua kejadian tenang. aja. Ya, itu lebih bikin Namanya gua juga tenang. anak muda, friend. Iya, Ya kan? Yang menyebabkannya jangan. Iya, penyebabnya apa ya? Goda-goda duniawi itu. Cuman banyak juga tuh keluar deke akhir tuh Pren. Buat tour itu ya. Enggak bagaimana ceritanya ya udah dari lu dulu dah Cup dah ya kan. Keluar ya Tour Morfem itu. Ya, Ya, ada jadi satu gimana? mungkin punya momen intens sama Jimmy ya Tour Morfem karena tapi sebelum Tour Morfem kan gue sempat jadi roadman-nya Upstairs juga, jadi kru bassnya Alfi juga. Di mana-mana lo Pren. Orang Aditya Sofyan. Aditya Sofyan kan gue manajerin. Waktu itu kan diajak Wendy buat jadi kru bassnya Alfi. Jadi kru bass, pemain bassnya minjem bassnya kru. Iya. Cakapan bass dulu soalnya Pren. Iya. Jadi kayak ini kok gue nyetingin bass gue sendiri tapi yang pakai orang. Di situ letak dahsyatnya lo Pren. Ikhlas itu Pren waktu lo kerja. Ikhlas. Lu berpikir ke depan. Udah Makanya. beyond lu berpikirnya. Iya jadi ya momen intens sama Jimmy ya Morfem tuh, yang tour Morfem kayak makan tuh gitar. Jadi Bagaimana tuh ceritanya? 2013 sih Jim. iya habis rilis. Tar. 2013 Tur kita tur. apa 12 Doi. ya? Doi menyanyikan gue tur. Oh iya. Saya bukan Pak David belum. Oke. Kayak kita tidak bisa tur nih kalau bisa. Bisa Pak. Pasti bisa. Udah ngomong sebelah gue gitu. Gue ikut lu aja dah. Gua. Oh iya, oke. Tur. Jadilah kita ke tur, Brian. Tour berangkat ya kan. Tur kedua tuh. Tur pertama gue sama anak Green Core Friend yang gue cerita. Oh iya. Sama Ari Korek. Apa? Ya si Korek, Ari Korek. anak Jakarta Timur. Yang biasa megang siksa kubur, megang kita. Wow. Lo bayangin tur siksa kubur. Jalur darat dong tuh berarti tuh. Jalur darat juga, cuman kalau Doi lebih manis nih. Terbang dulu, pulang. Dan sistematis. Dahsyat, Pre. Rutenya juga enak gue bikin ya. bayar. Kuliner pas. Kuliner pas. Nah, yang pengen lu ceritain yang mana nih, Pren? Jadi Yang pertamanya dulu aja nih. Yang paling seru nih. itu pertama kalinya gue mengeluarkan uang banyak bukan untuk apa-apa ya. Untuk kesalahan gue. Jadi kan Tour Morfem berangkat tuh kalau nggak salah hari Jumat atau hari apa gitu. Kota pertama Surabaya. Kota pertama Surabaya. Malam sebelum kota pertama berangkat, gue ada nge-MC tuh di acaranya Oval di Tebet. Terus ada launching band temen lah. Gitarisnya Upstairs punya band Mulai naik si Doi, Pre. Indis Party, launching band, seberang-seberangan kan, datang mampir, set. Ada post eventnya lah dari launching band itu sampai. Biasanya begitulah. Iya, Gue penyebab tadi nggak bilang ya. iya. Oke. Nggak ada post eventnya, terus minim hitungan. Karena udah dirasuki duniawi ya. Iya, Udah oke. dirasukin duniawi, besok tuh flight pagi. Jam 5:30 apa jam 6 ya Jim? Setengah 6. 5:30 pokoknya Kolengan jam 4. flight setengah Di bandara nih. di bandara. Dan sistemnya belum kayak sekarang ya, semuanya e-tiket gitu gampang, bisa check in segala macam gitu. Yang megang doskrip masalahnya. Nggak ngitung. Belum nyiapin itinerary, belum ngeprint tiket. Jadi dari Tebet itu ada gua mesti ke Panglima Polim,
Enggak, ke SCBD dulu, SCBD ke Panglima Polim. Panglima Polim, wah harus ke Bekasi dulu nih. Ke Bekasi dulu, ngitung, das. Langsung berangkat lagi ke Soekarno-Hatta. Dan saat itu Udah nggak logis tuh ya secara ini nih. udah nggak logis. Waktu udah menunjukkan pukul 3:30 saat itu. Aduh Tuhan. 3:30, udah nih berharap bisa nih pasti tetap bisa terbang nih. Koordinasi sama fotografer. Telepon-teleponan ya. Dia udah sampai duluan telepon, ini cek ini segala macam, dicekinin sama fotografer. Gua sampai, udah bagi-bagi tiket, set. Belum loading, belum cekin bagasi. Bagasi masih di luar. Jadinya nunggu keputusan gua datang, udah nggak bisa naik pesawatnya. Mules. Bagasinya nggak bisa naik. Bagasinya nggak bisa naik, orang tetap bisa naik, gue bilang. Tapi udah telat saat itu, nunggu keputusan kan. Saat itu gue merasakan mules yang teramat, sangat mules. Pesawat terbang, lu pada masih di bandara. Masih di depan. Tiket udah megang, tapi tidak bisa terbang. Otomatis kan, si yang punya kesalahan harus mencari tiket. Larilah dari Terminal 1A ke 1C, nyari tiket segala macam, ketemu. Dapat akhirnya terbang jam 10 pagi aja. Pakai Citylink. Gue cek pribadi. Sebelum Doi datang, friend, di bagasi, sebelah gua ada band rock ternama juga. Tapi lu akan ketawa, friend, kalau gua tahu, kasih tahu siapa nama, friend. Sebelah gua Super Glad. Boys, kemana, friend? Motor, lo mana cuma satu kota doang nih. Lu kok belum masuk juga? Ngibung nih kita. Mereka yang masuk. Sistematis. Tuh kayak gitu mestinya nih. Harusnya gitu emang, Jim. Maksudnya begitu emang. Harusnya gitu, cuman soalnya udah terlambat, gue masih mikir naik Damri aja lebih murah nih. Wah, ada proses lagi. Makin nekat lagi lo kayaknya. Kalau gue tahu akhirnya gue keluar di atas 8.000, gue naik taksi saat itu Jim. Lah, mending gue keluar ratusan ribu dibanding gue keluar 8.000. Saat itu akhirnya ya udah lari sana sini dapat tiket yang murah lah, gue nyari yang murah. Dapat nih berangkat duluan 6 orang. Sisa 2 orang, berangkatnya baru malam nyusul. Itu lu gua, masih apa terakhir ya? Gua sama si Widi, fotografer, karena emang udah nih ada murahnya sih gitu. Udah tuh caci maki semuanya keluar tuh dari semua teman kerja ya. Semua teman kerja minta maaf ke sini, minta maaf. Wah, Ribet dah agenda lu, gua kebayang sih itu. Dari siang sampai ke malam tuh di bandara lu. wah. Tai kucing Pulang dulu nih, gua ke Bekasi. Malam yang kayak tai pasti. Langsung kayak udah kagak dapat apa-apa semalam. Udah buru-buru dikejar waktu. Masih apes juga sampai bandara. Nih, Tapi ibarat manis sekarang manis, friend. ibarat Tante Mirna jatuhnya nih, friend. Mana ngewe? Enggak, dan ceritanya cuma sebatas kayak sampai bandara dia nyium kayak wah, wangi banget mulut lu nih, masih bau mulut. Masih bau alkohol. Terus abis ngapain nih? Ceritanya nggak selesai, jadi nggak ada yang bisa dibanggain juga. Sosok wanitanya sebenarnya dikagumi sama rombongan tur nih. Cuman karena nggak selesai nih, ibaratnya lu bermain bola, Katanya penyebabnya nggak lu sebutin, Cuk. Jadi lu yang malah menggebu-gebu. Lu ya yang kan ngebut nih. sosok, Jim. Oh, sosok. Kan Iya. luas sosok. Ya kan makin menyempit, gua aja udah kagak mau tadi. Itu ibarat kayak Udah sebutin nama aja lah, Cuplas. jangan, kalau itu jangan. Kayak lu udah build up serangan nih kalau di sepak bola nih, wah manis segala macam, das, offside, nggak ada hasil. Offside, nanti pas dateng kartu kuning, Iya, kartu kuning langsung, kena denda pula. Offside juga kan, tapi jebol ibarat pertandingan nih, friend. Iya, Nah, gue pengen tahu perasaan lo ketika lagi kota ke kota. Terus semua happy semua. Doi doang nih. Oh. Ketika pulang, Doi kelihatan happy. Gue pun nggak tahu hatinya gimana. Ini kayaknya. Aman, karena gue udah menyelesaikan masalahnya sebelum sampai Surabaya, dan pas sampai Surabaya merasa bersalah tuh, baru ketemu anak-anak kan kayak sorry ya. Karena mereka wah mesti cek sound, mesti koordinasi segala macam, sedangkan gue di rumah tidur dulu masih malam. Oke, Cup. Terus teleponin si Awis kayak nggak diangkat karena ketiduran. Bisa ketiduran bisa marah juga sama lu. Enggak, guanya ketiduran. Dukungan, friend, dukungan. Biar jangan digas lagi. Guanya yang ketiduran, Awis yang nelpon, guanya yang ketiduran kagak diangkat. Oke. Ya, tapi akhirnya manis, perjalanannya manis. Pesan moralnya apa dari peristiwa itu, Cup?
Harus lebih manajemen waktu harus lebih pas lah. Ya kalau besok mau terbang pagi jangan mabok, udah itu aja. Ya itu dia pesan moral paling benar sih. Atau ada mabok dan mana udah mabok aja udah lah. Kalau mau terbang pagi jangan terlalu duniawi malamnya. Emang harus dipersiapkan. Tuh abis dari situ tuh nggak tahu. Kalau sama Awis tuh, abis itu disiplinnya minta ampun anak itu ke band yang satu lagi. Siap. Ke upstairs. Wah, gila. Karena Setelah peristiwa itu. Wah, jam 3 dibangunin semua satu-satu. Wah, wis, udah uts bangs gua. Udah, kalau ini segala lu detail friend. Nah, itu. menginfluence, Setelah belajar, lu itu, setelah lu. membuka. So, gue kan sebagai manajer upstairs, tapi di sini sebagai sound engineer kan. Jadi emang Boy relax Ya, di sini kan. dia bisa mantau nih. Bisa mantau. Waduh. Cuman habis itu setiap terbang kita bukan jam 7:30 nih. Enggak, jam sekarang udah kita harus mendingan kalau ada macet segala macam panjang tetap sama. Oke. Berangkat. Tapi kan dia ngawasin, friend. Sejak lo tuh, friend. Gua ngawasin, justru pada on time di bandara. Ya lu nya lagi di mana? Itu dia. Gua miss ngawasin diri gua sendiri. Iya, itu dia lah. Emang belum kelar Kontrol. sama diri lu, Kalau friend. ini kontrol kurang, air kurang kontrol ya jadinya. Belum berdamai. Ya. Makanya. Tapi perjalanan turnya menyenangkan, Lau. Wah, Wah, dahsyat, menyenangkan. friend. Fasilitas enak. Naik kereta. Itu tur ya gua akuin tur paling bener itu. Pokoknya tur yang pertama kan tidurnya di bus. Gua bilang, kalau yang ini sih gua punya turnya nih tidurnya enak nih, friend. Kalau buat nih gua Di servis sama doi. servis. Tidur enak, makan terus. Ya. Wow. Belum hotel bintang sih walaupun ada wisma apa, tapi gua tidurnya lurus gua. Iya. Bukan tidur di kursi boil. Iya, bukan nggak ada sikut-sikutan kena tangan gitu lagi tidur gitu, nggak ada. Sekali doang itu ada di Purwokerto tuh. Kenapa tuh, Yang friend? kita nggak ngeh vilanya seperti itu, Jim. Horor. Rumah horor, Lau. Masuk kayak kan jadi kita weh di Batu Raden nih Purwokerto. Enak nih dingin di atas, masuk kita berhenti di depan rumah bagus. Lu masih tahu tempatnya namanya apa? Wisma apa itu ya? Wisma apa nggak tahu. Pokoknya kita berhenti di depan rumah bagus nih. Wah, enak nih vilanya. Bukan yang itu, Mas, yang kanan. Wah. Kasurnya basah, my friend. Kasurnya lembab, terus masuk ruangannya ada satu lukisan cewek gede, Lau. Artis jadul, artis 60-an, tapi matanya kok Mendelik. beda. Itu sampai gue foto, friend. Terus, apanya yang serem, terus gue posting nih. Ada yang tahu nggak siapa nih? Wah, ada cerita tuh. Wah, ini ya. Itu emang macam-macam di Instagram. Twitter saat itu, Jim. Iya, itu doang tuh fasilitas yang nggak enak saat itu. Akhirnya tidurnya empet-empetan. Karena takut. Tapi yang lain kan tidur. Iya. Fotografer gak bisa tidur karena saking takutnya. Itu yang paling penakut Iya, video. si Widi. Jadi emang dia nggak edit mulu, nggak edit foto, nggak edit ini. Drummer dia yang paling cuek. Wah, mampus lu pada tidur di ruang tamu bareng-barengan, dia tidur di kamar sendiri. Enak, lega, biarin aja ada setan kata dia gitu. Pengen cepet pagi ya nih, cepet kayak pagi gitu. Dia doang gitu, Freddy doang. Freddy doang, wah enak nih gue lega di kasur. Gak ada yang mau nih. Kasurnya lembab sih emang. Mantep banget tuh, tapi menyenangkan Jim itu, Jim. Itu dahsyat, friend. Dan di situ proses pertama lu tahu Farid Steffi itu kan, kenalan pertama lu sama Ya. Farid Steffi. Dia kan lama-lama kan tahu banget musik Indonesia. Berapa kali gue pengen membuat CD-nya, friend, cuman ketahuan mulu. Ngembat. CD mobil Wah, gua. lu ada dom nih. Gue keluarin lah domnya lu. Ah, tai. Dom Blue Tones ya, kayak Blue Tones Dom, enggak ya? Blue Tones kagak, gue ngapain Iya Blue Tones kan gua Blue, buat. Blue Tones si Rio White Dom Shoes. sama ini, Jenny. Jenny ya. Kayak demen aja lu. Lu mbat. Adit lah. Oh. Ketahuan. Kedetek, aksinya kedetek. Iya, taruh kali. Berantakan. Atau kalau nggak kedetek, iPhone-nya pecah zaman dulu doi, friend. Oh iya. Lu tahu kan lu iPhone doi yang kalau itu emang buat pick up line, Jim, sengaja dipecahin buat pick up line. Ya enggak lah. Lu. Itu gue berhasil kenalan sama Sherina gara-gara itu. Nah kan, akhirnya jadi kayak gitunya. Akhirnya yang diutamakan. Oke, Oke, kita apa masih udah, kenalan oke. Naruh handphone, duduk bareng Sherina, naruh handphone di meja. Kenapa tuh handphonenya? Iya, cerita, berkenalan. Akhirnya. Oke. Pick up line. Aduh Tuhan. Konsep
Lau, lu harus pikirin apa yang orang nggak prediksi. Dan lu bangga gitu dengan begitu model lu. Nggak apa-apa, Pren. Kekurangan jadi kekuatan. Bisa jadi ini. Ya, akhirnya. Iya, gitu. Belain gua nih, Padang soalnya. Sama. Oh lu Padang, friend? Padang. Padang beneran Bener. dua-duanya atau Nggak, campuran? Padang sama Kepulauan Riau. Sumatera. Pesisir beda, sama gue gunung beda, Pren. Ya, ya. kulit juga nggak bakal bohong, friend, kelihatan. Iya sih. Gelap ya. Iya sih. Sekarang udah deket, Pren. Dulu jauh. Iya. udah oke nih, Pren. Tuh kayak panci tuh bisa lu tuh kayak gitu tuh. Dulu jauh kita, Pren. Sekarang udah deket sekarang. Kayak cat udah luntur itemnya. Iya. Jauh dah, pokoknya beda Iya, banget. iya. Iya. Tur, hai makan tuh gitar tapi menyenangkan tuh Jim ya. Maksudnya Oke, Pren. seru tuh gua itu kalau inget mulus awal-awalnya gua skip mulu tuh adegan bandara langsung ke Surabaya. Oke. Karena gue emang banyak, kita kan setim, di mana setim sering ya. Heeh. Terus ketemu sama Ucup. Bagian ini terucup. Wah, Ucup itu dong. Ih, wah dia lagi. Wah, happy kita kalau ada dia nih, wah happy. Sampai akhirnya Suatu saat gue lagi synchronize kan diundang, Doi jadi posisi penting, Pren. Oh, kurator. Kurator. sinkronis mah program director. Ya ibaratnya kalau di lukisan kan kurator ibaratnya. Iya. Lu yang menyeleksi, Lu yang nentuin tuh. nentuin. Yoi dong. Orang poster belum bisa keluar sebelum Ucup ngomong, Pren. Ya udah di blank dulu aja, Pren. Gue bilang, kan gue ada di PC Goat kan. Ucup mana nih? Wah, pontang-panting tetap doi. Seperti biasa. Karakter nggak boleh ditinggalin Jim. Yoi. Identitas. Oke nih, menurut kata Doi ini ya, ini ya. Dahsyat tuh. Itu berapa lama tuh sampai akhirnya jadi decision maker tuh, Pren? Jadi kurator kita karena kita sendiri rupa. Sebenarnya Iya. itu Dari namanya apa sih? 2013 itu Jim udah mulai. Cepet juga karir lu, Cup ya. Ya karena gue belajar asik. Berdarah, Pren. Kan. Ya dari motong kawat 2008 sampai 2010. Nombokin tiket, ya kan. Nombokin tiket di 2012, 2013. Itu aja Dari baru percaya. yang kita alamin tuh, friend. Belum yang lain-lain alamin juga nih. Gue sampai ini, Pren. Gue lagi servis bass. Nama lo juga disebut, Pren. Wih, masih ada nama dia juga ini. Wah, menghantui ya. Bass Boys ya. Iya. kan? Oh si Andri. Andri, iya. Iya di Pondok Cabe berarti. Kenal Bang mau Ucup. Wah, gitu. Masalahnya sekampung sama gue tuh, Ndre. Lu orang mana? Gue orang Betawi kan gitu. Sekampung sama gue masih. Andri Bass Boy. Heeh. Sempet ini gue jadi basisnya Aditya Sofyan Aditya dia. Sofyan. Nah, gua ajak. Street bass dia sama gua. Udah street bass juga. Iya. Street bass dia menghantui. Sampai ke situ nama dia lagi nih nongolnya. Oke. Emang bener, friend. Di segala komunitas anak ini emang ada. Ya bisa diambil sama ini lah pemirsa ngobrol. Wah, mesti kayak Ucup nih. kalau Iya mau dong. sukses. Ya, Parah. tapi kalau bisa diminimalisir juga ininya ya kan. Risikonya. Ah. Ya sebenarnya ini kita nggak ungkap ya. Ada hal yang membuat dia kejeblos beberapa kali. Itu satu hal sebenarnya. Apa, friend? Ya udah langsung Oh, aja iya, itulah. iya, Kalau iya, itu iya, emang. Ya. Ya, Udah ya. ke situ kan Ya. janji. Iya. Janji. Udah janji. Udah janji. Oke. Oh, itu maksud lo. Oke. Enggak, bukan. Iya dia ditambahin, oh itu maksud lu. Langsung ke situ. Padahal nggak mungkin ke situ juga. Lu aja yang makin lo framing aja, friend. Enggak iya karena yang jadi decision maker ya berimajinasi Jim di Synchronize. Oke. Karena mungkin narsisnya gue adalah pertunjukan-pertunjukan yang lu idamkan gue berhasil Nah, suguhkan buat kalian semua. setuju. Buat lu berdua. Yang mana gue tanya? Gue setuju gue lah. Lu pertama kali nonton Ebit GAD dengan seksama dan dengan songlist sesuai apa yang lu mau di Synchronize. Nah, Lu nonton Rhoma Irama Synchronize. Lu nonton Iwan Fals yang punya excitement tersendiri bukan sebagai panitia yang pernah lu lu ceritain di ngobrol Synchronize. Heeh. Lu bisa ngobrol sama Rhoma Irama aja di Synchronize lah. Jim. wah itu kata Yang handphone itu. Ya. telepon iya, yang gue lagi sama lu berdua di hotel nih berdua lagi sama Rhoma Irama kan ngobrolnya. Wow. Lagi ngobrol sama Rhoma Irama, telepon bunyi. Terus Ricky Malau nih. Wah. Bang Haji, angkatin Bang Haji. Wah. Suara dia kan kenceng ya, nggak di loudspeaker juga udah keluar. Wow. Halo. Iya. Jadi dia, Cop, nih gua gimana ngambil ya? Halo,
wah. Bang Haji. Iya, ada gitu. Kenceng banget suara Doi. Bang Haji. Ada, wah, Bang Haji. The King ketawa juga pas itu, Pren. Iya. Kita nyebutnya The King aja kalau Doi, Pren. The King. Doi. Iya. Kayaknya pen Doi bunyinya nggak ada yang kayak gitu kayaknya. Iya, udah ngegas pasti nih minta ID nih pasti nih. ID gua di mana nih? Bisa diambil di mana nih? Atau jawab lu di mana? Gua mau ngambil ID kemana nih gitu. Mau nonton soundchecknya Roma Irama atau apa gitu. Iya. Langsung aja yang mau disoncekin nih, angkat. Halo, buah, Bang Haji. Nadanya bukan gitu, Pren. Halo, Iya, Ricky. Halo, Ricky. Wah, Bang Haji. Gua nggak dengar lagi dah tuh. Tapi ngobrol kan dia ngobrol sama Roma Irama. Waduh, Bang Haji nih, Bang Haji. Iya, itu yang gue bikin pernah ngobrol apa nih? Pokoknya pas handphone pindah ke gua. Apa maksud lu nih? Menang banyak tuh ya, cerita menang banyak tuh ya. Enak ya? Seneng depan lu lagi. Ada lu lagi sebagai saksi. Lu sebagai saksi gitu. Kalau nggak ada saksi aman. Kalau nggak ada saksi nggak bisa ini kan. Nggak bisa proving ya? nggak bisa ditekenin Oke, gitu. oke. Pesan moralnya apa itu? Nah, enggak, gua bukan Panjang itu, Pren. tajam itu. Pesan moral justru lu yang punya pesan moral. Gua sih nggak punya pesan moral. Nggak ada urusan gue. Wah, lu seneng. Gugup kan lu. Ngaku, gugup kan lu. Gua pengen seneng ketemu elu, ketemu dia. Wah. Ya. Tapi kenapa gugup? Gugup apanya? Astagfirullahaladzim. Bang Haji! Ada satu momen sebenarnya yang udah gua setting cuman gak kejadian. Wah, apaan tuh, Pren? Lau, nih ID diambil aja di mobil sini nih. Yang ngasihin ID-nya Ibit Gade. Nggak kejadian karena dia bisa datangnya malam waktu itu. Wah, itu impossible itu. Cepet 2017. banget tuh move-nya. Lu kenapa lu selalu pengen nyeting gua gitu? Ada di dalam peristiwa-peristiwa yang pengen lu bikin. Bukan, gua mau menjatuhkan lu aja di depan idola-idola lu. Astagfirullahaladzim. Niat lu aja juga emang udah jelek sih ya kan. Ya itu yang lu lakuin terhadap gua di muka umum lah. Yang mana? Gua tanya Itu yang gigit mana? kawat bangsat. Belum itu kan nggak ada orang ya, Cuk. Iya, Nggak ada orang ya, kejadian Cuk. nyata. Iya kan, tapi kan setting kan, itu setting. Mau deket-deket lu dia tuh, Pren. Dari dukunganin. Itu kan setting. Dengan statement yang lu bilang katanya itu kan setting untuk gua melakukan itu. Tapi lu seneng nggak kalau misalkan tiba-tiba lu ngambil ID yang ngasih Ibit Gade? Biasa aja, Pren. Lu sujud syukur paling lu. Oh, gila. Lu Gua tuh bukan orang yang menuhankan manusia, Pren. wah. Idola lu kandas di rerumputan. Idolaku kandas di rerumputan. Cintaku kandas di dalam Iya. putra lu. Salah tuh, nggak boleh tuh. Cintaku kandas di rerumputan. Oh. By the way, tapi lu emang seneng Ya. bikin pertunjukan nih, Cuk ya, kalau gue lihat. Seneng. Enggak, Jim. oke sebelum gua tanya iya, nih. iya. Lu sebenarnya lu ketika lu nyebutin nama ada Oma Irama, ada Iwan Fals, ada Ebit, lu seneng mereka atau sekedar servis buat kita? Loh, bukan lu yang gue pikir untuk gue servis, karena gue seneng mereka. Gue mengcapture, gue mendengarkan karya-karyanya. Gue mengidolai mereka. Sampai akhirnya gue kasih kesempatan 2017, songlistnya lu mau bikin gak songlist berdua? Wah, dikasih sama Malau songlist. Gue pernah suatu saat memposting sebuah artwork. The Stagler namanya. Oh ya, Stagler. Doing DM nih. Doing. Wih, dari mana nih, Jim? Bandung kayaknya nih, kalau enggak ini apa ke atas lagi apa namanya? ini ya, Unpad Jatinangor. nih. Jatinangor atau enggak Bandung nih, Pren, gue bilang. Artworknya gue seneng aja, gue bilang. Boleh juga buat di reset. Wih. Anjing gua. Anjing gua. Bener. Kamu Ini antara mengidolakan apa lo riset dulu gitu. Yang kita Oh, enggak kalau Iwan Fals Roma Irama. Ini dia nanya. Jijik banget kata-katanya. boleh juga. Ya menarik juga untuk diri saya karena emang gue ngeriset hal-hal baru kan menyenangkan buat sinkronis sih, memfasilitasi hal-hal baru gitu. Bangsat. Soalnya The Stagler. ya Dom, Jenny gue pernah denger lah, denger desas-desus kabar, gue belum pernah nonton. Dom, gue pernah ngeliat dengan mata kepala sendiri.
Wah kalau Dom nih apa? Data lengkap Ren kayak Wiki Ucup Ren. Udah Wiki Dom Ucup. Dom nih Oke. jadi ininya ini apa? Wih, anjing keren juga. Kalau Jenny apa? Gue berusaha betak, gue taruh ini, tapi keluarin lah CD-nya. Ya. Kurs. Udah rusak ini, friend. Rar itu tidak ada lagi si DJ Jenny tuh. Ya makanya mau gue betak. Sampai Betak dah. album terakhir sebelum menjadi festivalis. Yo, gue masih artworknya lecek-lecek di mobil tuh, friend. Pas The Stigler gue lupa akan hal itu Jim, tapi Iya. gue sempat ngecek tuh, belum sempat gue fasilitasin tuh, tapi Jim. Iya. Tapi gue banyak mereferensikan ya, menjadikan patokan lah. Lu kan suka yang Thursday Noise segala macam gitu. Ya ada beberapa band yang gue belum tahu sampai akhirnya, oh ini ada dia nih, coba nih gue dengerin, gue jadiin referensi juga Jim, Thursday Noise dan lu gitu. Tapi gue juga, terus terang gue juga sering nyebarin nomor lu sih, friend. Wow. Jadi ada band ini. Jim, kalau ke synchronize gimana nih? Ini nomornya, friend. Oh, kok Ucup? Ih, Ucup, friend. Jadi, gue ngeliat doi, friend. Wih, wah ini dari tadi gue kasih nih. Oh ya, benar. Satu hari. Dijebak. Gue kasih 3 hari itu juga ditelepon, friend, ke dia, friend. Langsung bunyi. Ke Ucup aja, friend. Ditelepon Ucupnya nih. Yang kurasi Ucup. Oh, Beda lagi namanya nih, Ucup. itunya dia bermain juga. ada yang tahu, ada yang kagak. Oh, oke. Ada yang tahu. Ucup siapa? Kalau yang tahu mah udah Kiki cair Aulia. kan ya. Cair. Nah, yang nggak tahu nih. Nah, gue pernah soalnya di tempat dia The Major sambil ini, dia kan lagi sibuk. Oh iya betul. Aduh, ini pada nelpon-nelpon aja nih, Bu. Oke, ya, kebayang. Gue kasih langsung bunyi, friend. Gue kasih langsung bunyi. Oke. Cah, gini do ini. Friend gue bangga gue sama dia. Bangga gue. Tapi suka bermain juga lu intonasi ketika ditelepon sama band-band itu. Nggak bermain intonasi, Apa? Pakai apa lu? mencoba untuk humble aja. Halo. Iya. Atau halo. Enggak lah gue ladenin. Oh iya, coba ditampung dulu ya gitu. Ais, itu dia gua. Emang doi emang tipe-tipe pelayan, friend, service. Enggak juga. Bau itu. Kalau Iya. bukannya gue membandingkan dengan David Tariga. David Tariga kalau cocok, waduh, weh. Main tuh intonasinya. Kalau dia masih pakai intonasi sama, tata bahasanya yang di ini. Oh, iya. Tone sama masih itu. Tonnya masih ini. Oke, lu berarti lu, Cuk. Karena kenapa gue nampung, karena setiap sinkronis tuh gue sampai sebulan sebelum bahkan gue kayak, gue masih belum puas nih dengan komposisinya dan lain-lainnya gitu loh. Oke, selalu ada evaluasi dalam tiap perhelatan loh. Iya, setiap perhelatan bahkan sebelum mulai kayak belum nih, masih butuh ini nih, atau kayak gue jadi nggak butuh band ini deh, gue jadi main puzzle gitu lah. Oke, Bukan asal masukin nama Itu doang eksplorasi, gitu. Iya. bagus. Bukan asal masukin nama doang, walaupun gue lumayan miss sama Upstairs di perhelatan terakhir. Ya mungkin karena orang visualnya waktu mepet Jim. Jadi gue kalau nonton Upstairs yang 2019, wah Jimmy kagak suka bahannya. Tenang, friend. Kegagalan bisa gue jadiin show kalau gue. Ya, Lu aman sama gue. Untung habis itu langsung Iwan Fals, jadi nggak ada waktu berdiskusi, nggak ada waktu kesel. Gue udah kasih brief, my friend. Itu briefnya nyampe sana juga udah. Referensi ini jangan ada muka orang, jangan ada ini, udah main warna, main font. Oh. Udah. Background nih kayaknya nih hubungannya nih ya. Tone color, OMD album terbaru gue kasih. Wah, semuanya friend. Seret. Segini cup ya. Gue katakan, ya ini kan kolaborasi Jim, nanti gue kolaborasikan dengan ini. Oke. Nyanyi lagu gue kan, openingnya das, energi. Pas lagu frustrasi, ada gambar orang kribo, terus muter-muter. Ngentot gue. Kalau gue bodo amat ya nggak. Matiin nggak nih visualnya tuh? Lu matiin visualnya sekarang gue. Matiin. Stop, gue gak akan lanjutin gue. Matiin visualnya, jelek. Gue langsung dipanggil. Lu ada di monitor tuh. Iya ada. Langsung panik lo. Enggak biar matiin. Kayak gitu. Dan aja. Terus yang pas Matraman ada orang, ada sign jalanan gitu. Gue wah. Jelek banget, ini orang gak baca skrip, gue gak tahu. Terus orangnya pas datang, lo yang tadi lo. Hah? Gue gitu ya.
Ya kalau gue di posisi lu sih yang gue salahin sih orang ini terus. Iya dia. Ya emang. Terus Gue memberi brief. Gue ngasih brief udah. Cuman yang waktunya mepet, jadi nggak banyak yang bisa dilakuin. sekarang gini dah. Klub etis tuh lo ini ya, lo yang pegang juga kan? Iya. Oh kalau yang reuni. Total, friend. Abis itu gue nonton klub etis. Oke, visual ditungguin sama dia. Tandanya gue nggak ditungguin nih. After ditungguin, Jim. Maya sih jelek banget, friend. Dia mau jelek gitu. Seumur karir gua Lu jangan ke gua lo, ada lo. Gua sebagai anak seni rupa, udah gua kasih brief. Ini tone color-nya, ini referensi. Gua aja kalau- Ini ada orang kribo gini muter-muter di lagu frustrasi, goblok. Ini untuk secara visual, ini orang nggak layak jadi visual. Frustrasi kok orang kribo muter-muter. Frustasi kan, Jim? Nggak begitu, friend. Iya. Begitu warnanya juga ada begitu pas lagi radio. Ngambil radio dari googling, friend. Radio ada petir-petir, peng, entot. Oke. Gue kalau nonton After yang 2019 gitu kayak ngeliatin Jimmy. Kalau lo tahu itu gua udah menyiapkan guanya. Hah? Oke, visualnya nih seperti yang gua reference ke lo ya, gitu. Itu udah klik. Iya. Jadi gua ada di depan kelihatan. Ngeresponnya Pas kayak enak. itu crowded, my friend. Makanya gua show-nya jadi sekarang gua ganti mindset show-nya. Iya. Barbar lagi lah gua sekarang, kan akhirnya kan, iya nggak ya. Aturan gua udah pengen show kan sebenarnya. Lu berhenti nggak sekarang anjing? Udah gitu yang disinkronize kan. Ganti nggak sekarang? Bener. Itu gue yang ngingetin, udah ganti energi aja, energi atau blackout-in aja udah. kalau Energi sadar. tetap ada tuh. Iya, udah. Lah, Ngentot tulisan masih keluar. Wah, gua gak kata-katain tuh orang itu. Enggak, itu pas terekam kan tiba-tiba udah gue Masih bilang ngulik juga. udah gue bilang loh, udah gue bilang covernya aja kagak usah diganti. Bang Ucap kayak ya udah mules juga saat itu. Gua abis itu Karena nih, mengakui kesalahan, Jim. Gue mengakui ini kesalahan bisa gua turun, gua tonjok orang ini di depan nih. Gua bisa Karena ngebelah visual penonton. banget kan. Bangsat. Wah, bisa gua gituin. Mungkin gua udah berpikir seperti itu gua. Karena lu kan visual banget di gitu kayak lu diskreditkan. Nah, gua percaya sama lo di situ. Nah, itu dia. Gue pun merasa bukan tertipu ya. Maksudnya gue pun merasa kayak wah, gila nih begini. Kagak. Oke. Klub etis. Beda orang sama yang klub etis, Jim. Beda Tapi lo tungguin kan? ya kalau itu Bisa kan nggak ada yang ini. Tandanya emang nih beda, Bre. Bukan, ya Orang Allah. TV, ada Vincent Desta di sini. Ini band underground. Nah, udah gitu, Bre. Demi Allah kagak. Karena klub etis itu nggak punya manajemen, Jim. Oke. Nggak punya manajemen. Oke. Saat gue di FOH itu gue bukan ngejagain visual, gue ngejagain Abah. Benar. Karena gue Oke. sama klub etis, ini gue jujur aja, gue klub etis sama kayak lu di Upstairs, lu nggak puas sama visual, di klub etis gue nggak puas sama audio, makanya gue jagain Abah. Di situ dari awal gue nggak ngejagain si visual, gue kayak visual pas dikasih juga udah kayak ya udahlah. Bahkan prediksi gue nih anak klub etis bakalan kagak suka juga nih sama visualnya nih gitu, karena lumayan gitu. Tapi wah, yang fokus utama gue adalah audio, karena saat itu kan. Kalau sebelumnya, Ah, gue lagi mendevelop sama seseorang lah di situ. ah. Cuma kan masih lama dan gue harus gue harus di musik kan. Iya. Harus latihan segala macam gitu kan. Terus kata lu, ini kolaborasi nih ada bagus. Gua visual nawarin. artis. Ada. Waduh, prank, kita the next deh. Gue cut itu orang tuh. Tau gitu gue Iya. mati. Lah lu kagak ngasih tahu. Kalau lu ngasih tahu gitu. Kan lu bilang, ini kan temanya kolaborasi, bilang oke, Ucup teman lama gua. Belain. Oke, Sinkronis 2022 nanti. Jim. nih, friend. Kan briefnya gua bikin. Gua walaupun ketikan biasa ya, Iya. gua kasih ini Ada coba. konsep lah. Ya itu ngobrol di The Visual Major itu, kan. Sinkronis 2022. Gua mengakui kesalahan gua aja. Wih, pertama gua bilang jangan ada gambar muka sedikit pun. Jangan ada image apapun, hanya font. Itu aja nggak dilakuin, friend. Iya, don sama dunya. Itu Berarti aja dulu. bukan gua yang Belum, salah. jangan warna dulu deh, nggak usah Ya, pakai warna ya. dah. Heeh. Udah, Oke, jadi orang kribo nitir. Itu gue pengen, Fatal. pengen rasanya gue stage diving. Mana visual artisnya? Ngentot. Mau gue gituin tuh, friend. Kesel bener. Wah, Maaf, gede Jim. banget tuh. Maaf, Jim, gedek. Gua juga gedek soalnya saat itu. Gua aja denger aja kesel nih, Jim. Gua Gua denger doang aja lu kesel kan nih. nonton kan? Ah. Tapi apa yang abang gede apa tuh?
Lo tau kan pas gue buka baju, wah Tara di One Palace nih, gue buka baju dulu, padahal gue kesel bener. Baju gue buat nontonin One Palace das. Ya udahlah gue bilang, oke tandanya pertunjukan gue bukan seperti yang kita harapkan. Iya, kita rencanakan. Untungnya gue orangnya bilang, kalau orangnya show must go on orangnya gitu, misalnya gue gitu ya. Seorang artis TV yang lo belain tapi dia sangat show must go on gitu. Pasti dia kan, dan dia nggak akan mendegur lu seumur hidup. Kalau gue kagak, di situ gue katain aja di situ sekalian. Stop! Iya ada kok itu Iya, rekamannya. Gue mau ngakui kesalahan gue. Untungnya kayak begitu, Pren. Coba Iya. kalau gue, artis yang bisa di TV lah. Fake. Kenapa begini? Pas ke belakang, aku nggak mau diganti dulu. Gue nggak begitu. Langsung gue omongin aja. Nih bisa kelar nih, masa depan dia bisa kelar saat itu juga. Jim. Bayangin Vina Panduwinata lo gituin. Wah, Ucop disinkronize. Dia mah nggak Iya, peduli Iya. visual Lu kayaknya. ngapain ngumpet di belakang gue, Cop? Kerja di akuntansi loh. Jadi panjang di sini nih, salah masuk gua. nih. Salah jalan lagi nih, lagi salah milih jalan gua. Salah milih tema. Salah milih tema. Tapi untungnya abis itu Iwan Fals. Kita tuh bukan nyari salah bener, Fred. Gua seneng dari lu bilang, lu mengakui kesalahan, lu bakal menembus kesalahan. Nah, itu yang gue suka dari Doi, Pren. Itu yang gua demen ya kan. Mengakui kesalahan udah. Ya berarti kalau bisa ke bawah hukum ya kan diselesaikan hukum bisa juga sebenarnya. Nggak ada dasarnya tapi. Nggak ada dasarnya ke hukum, nggak ada. Nggak ada dasarnya ke hukum. Yang bunyi kamera, Fred, dari tadi. Hadir. Oh bukan ya? Bukas. Oh, makanya tadi gua lihat. Lu belum bayar listrik kali lo, landlordnya gimana? Ada aman Aman nih ya? langsung di depan banyak. Cok. Ya. Sekarang Udah mulai nggak nyaman nih, Pren. Udah berdirinya udah mulai nggak nyaman nih. Lu mau mulai resenderan, Pren? Sinkronis. Tapi gue penasaran reaksi lu terhadap penampilan Iwan Fals di Sinkronis deh. Gue pengen nanyain itu. kan ada di tayangan kita. Enggak, tapi lu ini doang, sepintas doang. Lu cuman ceng cuman ngomenin yang itu doang tuh, pesawat tempur jadi ada ceng. Bukan ceng. Heng. Iya. Itu sama sebelnya kayak lu ngeliat visual tuh, Jim. Sama sebelnya. Ini lagu apa? Kok lagu bawain Coldplay dong, Pren? Lu juga lagi yang request tuh. Lu yang request. Jangan dia yang request nih, Dia Fred. indis dia. Dia anak indis, Pren. Pasti ada dari dia, Pren. Lu ya? Indis, Pren, pasti. Coba lu taruhin Coldplay lah. Gua ngasih songlist ini ya, tes. Songlist terakhir udah eksperimental lah. Tapi bentuk aransemen kan gua agak masuk ke situ. Iya, bukan Rana Doi, Pren. Gua kira lo sebagai anak indis, lo kasih lah Coldplay. Biar anak sekarang senang. Heng. Padahal gua udah versi asli aja. Buku ini aku pinjam juga versinya bukan versi asli tuh di situ tuh. Iya, itu juga pas lagi denger itu. Waduh, pas lagi buku ini aku pinjam. Coba lu lihat keyboardis itu. Anjing, lu ceritain keyboard kan juga makin marah-marah Jadi sama gua gua. notice aku. Langsung fokus ke situ. Mau. Aduh. Gua kan orangnya kan selalu satu titik. Iya, padahal udah fokus ke Virgiawan Nistianto ya. Tapi tiga ini pertama sih keren sih, cuy. Belum ada judul. Empat lagu itu 4 lagu pertama ya, 4. Belum ada Begitu judul. masuk satu-satu tuh. Waduh, udah mulai Apa abis agak. belum ada judul tuh? Ujung aspal. Ku langkahkan kakiku ke nana. Ya, aku langkahkan kakiku yang rapuh. Tinggalkan. Iya. Nah, Terus, ya ini lu bagus. ngelihat. Nilai lu aja, Cup ya. Iwan Fals, ada Ebit, ada yang Krisya lah tuh, yang Krisya. Iya, Erwin Gutawa. Itu dahsyat tuh ya. Roma Sebenarnya nggak masuk. Roma lah gitu. Ya kalau maksudnya malah ini dah, ini dua orang ini dah. Ebit sama Iwan. ini. Sebenarnya ini kan ini udah sangat kuat dengan karyanya nih. Iya. Nah, belakangnya itu mengganggu dia nggak sih nih sebenarnya kalau lo ngeliatnya sebagai kurator aja? Kalau gua iya Jim. Karena pas Ebit main di Synchronize, pertama yang gua request adalah dia kan bilang pakai -1 ya. Karena dia nggak punya backing band lah segala macem. Nggak mau, gua bilang gua maunya Ebit gitaran aja sendiri gitu. Sampai pada akhirnya di play juga -1-nya. Sama si Ebit kan. Di play kan lu denger kan itu pas udah beberapa lagu tuh di play, walaupun lagunya sebenarnya lagu-lagu segmented banget tuh yang nggak populer kan yang dimainin kan, baru
berita kepada kawan aja tuh orang baru pada rame kan. Kalau Iwan Fals, kalau Ebit kan yang diputerin minus one-nya sama dia adalah masih komposisi masih sama Jim. Cuman bunyinya aja MIDI Jim. Oh, oke. Iya. Bunyi gambar gitu loh, drum Iya. cetak dung dus yang jadi kayak sayang banget nih seorang Mekanik lah bunyinya. Iya. Nah, kalau si Iwan Fals kan emang masih band suasananya, cuman emang aransemennya aja yang disayangkan. Mungkin gua kebayang karena si Vina Panduwinata juga jadi sosok yang kayak gitu sekarang Jim. Nggak mau bawain, bukan nggak mau ya, dia kalau bisa nggak bawain aransemen yang kayak aslinya karena dia udah bosen banget, udah jenuh banget. Sekarang aransemennya Vina Panduwinata tuh EDM Jim. Lu bayangin, itu yang bikin gue sampai sekarang belum ngundang Vina Panduwinata sih. Oh, lu pernah ngeliat? Iya, jadi kayak yang main drumnya si Iqmal Tobing, bass pakai DJ. Kan wah rusak semua lu bayangan lu Itu tentang siapa ininya? Ya Vinanya yang mau Oh, emang. yang mau Vinanya. Iya, jadi kayak ya kalau si Iwan Fals gue masih memaklumi lah, masih secara musik masih ya di luar ngeng itunya. Ya berarti kan itu ada approval Iwan Falsnya antara Iwan Fals udah ngasih kepercayaan kepada ini. Kalau ngomongin ketiga itu yang paling gue terima adalah backingnya Iwan Fals sebenarnya. Karena dia masih ngikutin Iwan Fals yang eksplorasi yang terakhir tuh yang wah yang Dahsyat itu, endingnya dahsyat itu. iya yang emang Itu wah mau kemarahan pertunjukan. banget. Iya. Sampai dia 11 lagu jadi 1 lagu itu Jim. Iya, yang paling jaing sih Bento, ya udah. Kalian yang nyanyi. Bro, mic ditaruh di bawah, nah itu oke. Art lah. Joget-joget atas panggung ya. Iya. Iya. Bruk. Ya masih. Iya, sosoknya dia masih oke secara pertunjukan. Ebit yang gue sayangin sampai akhirnya gue kayak siapa yang bisa nge-backingin bandnya dia ya. Karena 2009 gue pernah ngajak Ebit main juga kolaborasi sama Sore. Dia tuh udah kayak udahlah bawain Acara apaan tuh, Pren? Nanya acara, Bren. Jakarta Atmosphere. Jakarta Atmosphere 2009. Jadi Ebit Gade gue kolaborasi sama Sore. Ebit emang sosoknya udah kayak udah nggak mau bukan nggak mau ya, udah sulit kali untuk menangkap hal baru, untuk latihan hal baru gitu. Jadi ya sampai akhirnya sinkronis gue kayak ya udah maklumi dan emang ya yang diharapin orang kan sebenarnya senang sih berita kepada kawannya itu kan. Fungsi dan ada presiden nonton gitu. Gue menarik sih tuh Jakarta Atmosphere itu tuh. Iya dulu. Sore itu. Tapi gue kan karena sibuk di The Majors akhirnya gue tahun ketiga Jakarta Atmosphere nggak ikut. Ya si Gue nggak nonton sih pas sama Sore itu tuh. Sore Ebit Gade, si Dul Sumbang RK, Vina Panduwinata Tika, Faris White Shoes, terus keduanya ya itulah udah. Tuh si ada gue sama temen gue Ferry dan Mawan waktu itu. Ini kan lu demen dia banget tim. nih. Apa? Ada. Enggak, gue ngecek bahannya stretch apa enggak. Lu jangan Salvage. jangan salvage. nanya kalau emang nggak mau ngejawab. Enggak ini Ya bahan. udah oke lah. Next. Iya, Iwan Fals. Tapi pertunjukannya gimana? Lu ngeliat pertunjukan Iwan Fals sama Ebit Gade pas disinkronis, gue penasaran ya. Gue butuh masukan dari sisi lu berdua deh. Iwan Fals sih. Ini berdua apa satu-satu? Lu, Ya, Jimmy kalau- dan Malau. Jimmy dulu deh. Kalau bisa mah Bang Iwan Fals akustik doang emang udah gigit. Ya, makanya itu 12 biji akustik gitu terakhirnya yang eksperimental tuh. Ayo, oke udah cukup. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. iya sih. Itu kenapa gue sebenarnya gue requestnya pengennya versi awal itu kenapa 2 lagu gue minta dia nggak di backing Jim. Jadi emang 2 lagu dia gitaran doang kan sama harmonika gitu. Emang Iwan Fals banget. Belum ada judul. Ebit kalau Ebit Kalau Ebit malah gue nggak kedengeran MIDI-nya peren sama gue. bidi banget itu Jim suaranya Jim. Karena gue fokus ke dia menyanyi. Iya paling depan. Karena nggak ada mungkin kalau banyak musisi Kompromi lain, ruang juga, Jim. kompromi Iya. ruang musisi Kompromi lain ruang, juga apa nggak ada Iya. kedistraksi emang gitu. Malah lebih fokus ke dia kalau gue. Akhirnya. Gitu. Mungkin kalau bunyi emang akhirnya subjektif ya, dimaafkan. Iya jadinya ya. Mungkin kalau lagi misalnya lagu Jembatan Batu, hong 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 hong, mungkin gua akan teriak ngentot juga. Anjing! Hong 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 hong. Di sebelahku diam. Hong hong. Cintaku kandas di rerumputan. Hong 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 hong. Tadi gitu. Iya. Apa?
Tapi emang harus lo iniin, friend. Lo acak-acak ini apa nggak mau apa tampil utuh aja tuh. Mereka gitu sendiri gitu. Emang itu sebenarnya brief gue sebenarnya. Cuman emang merekanya yang udah enggak ya ada bandnya segala macam gitu. Kalau Roma sih udah aman lah dia, QC-nya masih di dia. Roma mah masih murni itu. Lu tonton Roma zaman dulu sampai dia sekarang ya Masih sama bunyinya. Gue nonton si soundcheck yang kedua tuh. Brand, bukan, siapa. Gue pengen ngeliat yang begitunya sebenarnya aja. Lah bukannya lu nonton soundchecknya Roma 2018 makanya diangkat itu? Kagak. Itu, masih pakai training, backingnya kan. Coba tes suaranya. Iya. Soneta Femina. Yo, soneta femina. Cewek-cewek feminin nih maksudnya. Soneta Femina. Dahsyat. Coba tolong Femina itu. Ya itu dia tuh. Tapi bercanda banget lah itu yang 2016 dia cek sound tuh kayak kan dia habis cek sound ke atas panggung nyanyi. Zen. Tunggu. Ini siapa yang ngumpetin suara gua ya? Tadi suara gua ada di sini nih. Dia ngomong gua atau bagaimana? Gua. Dia ngomongnya gua itu di atas panggung. Okay. Ini siapa yang ngumpetin suara gua ya? Tadi suara gua ada di sini nih. Tapi nadanya tetap gitu, Bang. Iya. Siapa itu suara gua? Ini suara gua ada di sini nih. Siapa yang ngumpetin nih? Sekarang kok nggak ada di sini di monitor. Dia nunjuk monitor. Ya humor dia. Gue bilang kayak ya humor. Tapi selama ini gue di film gue lihat ini, gue pikir itu emang acting. Dikenalin lah gue. Ini bang, lu ada bandnya ini Bang Haji. Gue Bang Haji. Oh Jimmy. Oke. Tonnya tetap kayak di TV. Iya itu emang bener itu yang emang gue tuh pas gue ketemu pertama yang gue cerita di podcast yang gue tunggu sama David Tarigan gitu sama David pas keluar kayak iya ada apa ini wah sama Fit gue tenang-tenangan sama David sama Fit tenang ya lu tau sama David Tarigan kan kayak yang ngomongin sih apa itu astagfirullah mixer. Oh, mixer doang. Oke, udah. Equalizer. Equalizer. Mixer, bukan. Equalizer. Iya, itu sosok yang menyenangkan. Dan itu nggak sengaja kan Jim ketemu di hotel kan? Lu turun mau ke venue kalau nggak salah. Terus gua lagi ngobrol sama dia di belakang tuh. Wah. Bukan selama sinkronis ngurusin anak gua doang, friend. Iya, kan art sempat yang 2017-18 art. Nah. Plus anak gue naik sepeda, keluyuran. Iya, lebih menyenangkan itunya, friend. Scene itunya. Iya, emang. Kalau cek-ceknya kan ada timnya. Oh. Iya. Gue ngomong-ngomong dikit pertama, abis itu kan udah repot itunya gue udah. Iya, yang dituju di sinkronis kan itu kan. Senang-senang bukan karena musik ambience saja. Asik. Pas PPKM memang anak gue nanya itu, Cup. Oh ya? PSBB. Heeh. Pak, ini kalau kayak gini nanti ada sinkronis ya, pernah nanya gitu. Oh ya? Yoi, soalnya buat dia menarik. Agenda Oktober berarti udah Ancol nih. Iya, yuk. Pas nanti udah gak bisa naik sepeda lagi, lu udah gede. Iya. Masih kecil kan pertama. Iya. Holiday 2019 juga masih kecil itu hitungannya kan. Iya. Orang nontonnya paling lama di ini lagi apa di Mesin tempur. Mesin tempur. Aduh kagak pindah-pindah lagi anaknya. Lu nonton Krisye ya? Cerita ya? Itu perdamaian. Oh, Nasi Dari ya. Masih dari umur. Oh itu kan di sini kan. Iya. Oke kita lihat dulu. Pak ini kok musik rock ibu-ibu sih Pak? Dia kok hijab. Iya dan kayak ibu-ibu ya. Musik rock ibu-ibu. Musik rock kok ibu-ibu ya Pak? Kenapa ibu-ibu rock lah? Berdamai. Ini namanya Ibu Rock. Itu jadi Indie Rock. Ini namanya ibu-ibu rock. Anjir. Cop, Ya. lo ini lagi ada kekuasaan lah dalam kata kasarnya nih buat mengoprak-oprek siapa nih kira-kira yang bakal lu tampilin. Di benak lu siapa yang pengen lu tampilin lagi nih? Yang masih kepengenan lu tampilin, yang belum sampai kesampaian. Gua ada satu sosok yang emang pengen banget gua tampilin lah. Tapi kayak nggak mungkin terjadi ya, karena sosoknya 2020 tuh berpulang. Gue 2020 kalau sinkronis berjalan, gue pengen mainin dia buat closing di hari Sabtu. Siapa? Yopi Latul. Oh tadinya gitu. Kenapa, Friend?
lu milih dia? Seneng lah. Gua Susah juga kalau jawaban lu senang. enggak bukan. Susah. Kita enggak ada gua- ruang ini nih. Enggak, gua banget. Nah, riset lu apa? Iya. Enggak, risetnya nah itu risetnya mau gue jelasin nih, jangan lu potong dulu dong. Gua lu jangan potong-potong lah. Gue menggambarkan pertunjukan tuh yang gue bikin di sinkronis ada, gue ngerasain penonton bakal senang dengar lagu ini nih gitu. Penonton bakal, itu kenapa gue fasilitasin, wah Upstairs Energy nih mantep banget. Gue taruh di panggung utama karena ada cerita lah, terutama untuk Jakarta kan dengan album Energy, orang tumbuh kembang dengan album itu dan efek abis nonton Upstairs itu pasti menyenangkan gitu. Itu yang kenapa gue dari tahun pertama sampai 2019 sampai 2018 nggak ngajak Iwan Fals karena after effect nontonnya tuh bukan happy ending, Jim. Mikir gitu. Itu yang kenapa gue kebayang Yopi Latul tuh kayak wah ini pasti seneng banget nih orang nih. Dikasih nonton dar. Lu risetnya kayak gimana sih tuh Pren sampai orang lu tahu orang nih pecah nih begini. Gua juga lagi mereka nih. Nah, Hitsnya bagaimana? Gue perkara ngedengerin aja Jim karena gue percaya yang bisa bikin orang bahagia tuh cuma satu, nostalgia. Nostalgia yang menemani mereka tumbuh gitu. Lu yang kayak si Melayu tuh sesebel-sebelnya ini tapi kayak lu langsung throwback ke masa lu pas saat momen musik Melayu lagi gede-gedenya, wah anjing nih gue denger lagu ini dan dia nggak punya kesempatan jadi keluar tuh semua tuh guilty pleasure Jim. Ya termasuk itu musik-musik yang gue skip cuman teman gue nyetel Pren. Satu ya apa? Iya. Pas kangen band orang pada nanya nih Babang gimana? Babang siapa? Gue nggak tahu. Oh Babang Ucup. Bang Tampan. Bang Tampan. Ya kita taunya nyebutnya Babang Ucup itu. Karena ada elunya yang kita tahu Pren. Tapi kan lagunya apa siapa? Iya. Jujur gue nggak tahu. Ya. Lagunya yang hits waktu itu apa gitu. Sebenarnya Kalau gue potong lagi nih kayak gue eksperimen gue bawa Jamrud ke sinkronis cuman gue membayangkan crowd nyanyi lagu Surti Tejo Jim. oh, awalnya gitu. Cuman itu doang tuh kayak Surti Itu lu Tejo. waktu berapa sih Surti Tejo? Surti fuck you cuman perkara gue pengen denger ini doang nih gitu. Surti Tejo tuh berarti SMA ya? Zaman SMA. Itu membekas SMA lo itu Bang waktu lo nonton TV ngeliat Surti Tejo. Iya, satu-satunya band yang lagunya bisa dinikmati secara nasional di TV nasional dengan kata-kata yang tidak senonoh ya Jamrud. Surti fuck you. Fuck you sih mah biasa aja kan. Ya, enggak. Surti ngentot. Band- Itu baru TV nasional tuh baru anjing tuh baru. Band Indonesia tapi Jim gitu. Kalau fuck you juga. Konak ada di kata-kata konak itu. ya. Menahan konaknya. Di MTV tapi aku yang di-cut justru fuck you-nya ya. Kalau Iya. fuck you mah enggak boleh. Dusi toli-toli fuck you mah gak ada yang tahu gue rasa Bren. Namanya Dusi toli-toli gitu. Iya, Enggak iya. tahu itu fuck you apa sebenarnya gitu. Ya itu doang sebenarnya sih Jim. Gua kayak mikirin bahkan bikin rundown pun bukan asal nih band baru taruh ini enggak, tapi gue pengen ngejaga rasa senang orang dari awal sampai akhir nih biar setiap stage yang didatengin tuh kayak wah senang nih moodnya nih segala macam gitu. Ya, oke lah. Udah dong. Secara Udah ya nih Pren. Udah jadi senimannya nih. Ya itu kenapa pas Ya. lu main itu closingannya si NDXAK bukan kenapa nggak Iwan Fals, kenapa nggak si Karaoke Melayu closingannya. Orang lebih seneng dikasih denger NDXAK dibanding semuanya. Wah joget langsung yang tahu nggak tahu lagunya. Itu dia. Terus sampai ada kalau kuli-kuli ngeluarin duit tuh buat itu ya. Iya. Parah. Oke Cuk, NDXAK. itu tadi kan ada gue tanya, tapi berpulang dan nggak bisa. Iya. Itu doang. Kalau ini lagi sebenarnya udah terjadi semua sih, hampir semuanya udah pernah main di sinkronis gitu menurut Oke. gua. Kayak udah tinggal Gua bisa pengembangan aja. Boleh masuk silakan. Silakan masuk. Paris RM lu taruh di mana? Paris RM 2020 harusnya main, tapi itu tidak jadi skala prioritas gua. Gua tidak menggambarkan rasa senang lagu-lagu Faris RM. Gua fasilitasin dia. Karena kan 2 tahun terakhir 18-19 dia lagi sekolah. Dari 17 sampai 19 dia lagi sekolah. Si Faris. Makanya tidak ada kesempatannya dia tampil. 2020 ada nama dia lah. Oke. Bahkan gua mau mainin Chandra Darusman lagu-lagu udah main Chandra Darusman. main ya? Main 2018 sebelum Nasi Daria, Chandra Darusman. Bareng backing bandnya si itu. Kok gua kelewatan? Kodok. Ada Chandra Darusman. Udah Chandra Darusman main. Udah sebelum kali mah visualnya Pren. Enggak itu siang-siang. Masih siang. Nah, main sore bahkan. Main sore itu Chandra Darusman main. Bawain Caseiro, lagu-lagu karya-karyanya dia malah tuh.
Udah main semua. Coba sebut lagi. Coba gua nunggu masuk loh. Itu doang tadi Paris kemana? Ya itu alasannya. Ada. Pina bagaimana? Ada, gua fasilitasin udah itu. Wah, Vina negosiasi kemana aja tuh, Pren? Pina udah. Enggak, si Vina kali belum. Pina. Itu gua belum masukin Vina karena tadi yang gue jelasin. Karena gua masih keberatan dengan konsep musik seperti itu. Lagu EDM yang dia EDM-in lagu apa? Pren? Semuanya, Sama Jim. semuanya, Jim. Burung Gua camar, pernah nonton tuh. surat Gua pernah cinta nonton waktu digituin. acaranya Reuni Perak 94. Oh itu EDM, Pren? Udah rombongan. Ininya bukan EDM kan? Ada. Tapi Heng. videonya tapi nggak EDM ya. Kalau gue lihat cuma di Instastory soalnya. Emang, wah, Itu, Jim, ya udah. udahlah, mendingan Pinanya aja dah. Udah gitu kan Iya. acaranya private jadinya. Tapi kalau buat acara gede sih, waduh. Iya, itu yang bikin gue belum nih, gue masih keberatan nih karena Mama Ina pengennya kayak gitu show-nya, musiknya. Gue keberatan dengan itu. Masih keberatan gua. Negosiasi itu dia belum mau ini. Jadi Iya. sebenarnya udah banyak yang pengen explore lah ya sebenarnya ya. God Bless pun udah, lu nggak nonton ya God Bless ya? Nah, terus nonton lah. Trauma dicoret kan sama dia. Ya, Karena itu. Ya sebenarnya masih banyak sih Cup yang bisa lu ulik lagi. Cuman mungkin ya ya. seperti yang lu bilang, gue pengen aslinya. Ya cuman kan masalah Iya. teknik bernegosiasi kan ada juga sebenarnya kan. Ada. Lu memberikan tawaran yang nggak mungkin mereka tolak. Nah itu gimana caranya tuh? Harusnya gue ngikutin deh, tapi aransemennya kayak gitu ke Vina ya. Cuman yang belum Ya bisa lah gue yakin tuh. bisa, tenang pasti bisa. Nah, kalau pertunjukan, kalau gue mau udah oks lo, Pren, kecuali emang visual aja tuh. Itu kan salahnya Itu di visual. salahnya di upstairs doang lagi. Lewat dari brief gitu, bilang, bukan mengenai Pren Goat anak ini ya, makanya gue percaya. Gitu tadinya gue bilang. Udah jadi balikin aja panjang lagi. Ya. Giliran yang ngetop di TV doang nih kayak ini anak nih yang dibela-belain. Lah, Oke, ini sekarang kalau- gue gitu gue. Kalau gua idein juga ada juga Jim. Yang klub ektis. Kasus nih anak ini sama gua sebenarnya. Lau, lu jangan kemana-mana ya. Lu nanti yang nge-announce klub ektis masuk. Lu belum datang Malau, lu masih syuting di Cibubur. Wah. Orang gua nelponin lu, gak keburu gitu. Gua kan ada Cup nonton Cup. Lah, orang itu gua nyariin, Jim. Sumpah demi Allah gua nyariin dia. Kan udah, kira ya. Dulu aja gua gitu. Ya, kita minum dulu aja kali ya. Agak udah lah. Iya. Itu aja. Cuman next tandanya kalau sama lo mesti profesional nih, Pren ya. Oke, visual. Mana? Presentasi dulu ke gua. Gua kan begitu. Gua nggak bisa lagi lu sebagai temen gitu maksudnya. Dipegang sama synchronize nih. Oh, enggak. Presentasi dulu. Mana sini, taruh. Next akan begitu. Iya Gua kan jadi Mick Jagger gua. Iya dong, harus. Nggak bisa nih kayak gini, enggak. Kan gitu. Kalau kemarin gua tahu, wah Ucup. Tahu kan Cup nih briefnya mantap game. Wah, mantap nggak dibaca juga brief gua nih jangan. Itu gua forward langsung. Salah doi. Wah, ada orang kribo muter. Mana pernah gua ada pakai efek orang kribo. Tapi udahlah, itu Ya, udahlah, Pre. Iya. Ya, udahlah itu emang jelek lah mereka kalau gua. Ah. Gua pengen nanya lagi nih Cup. Oke. Banyak karena ini anak Jam berapa sekarang? Jam berapa? Waduh, udah mulai nggak nyaman nih kayaknya nih. Tanya lah. Gua siap. Kapan lagi kita nongkrong selama ini, Pre? Gua selalu menyiapkan kita kan pertanyaan nongkrong kan jawaban. selalu lagi ada Transaksional. banyak orang, kita nongkrong, ya udah. Ini kan lebih intim kita nih. Iya. Jarang kita bertiga Lebih terbuka. begini. Iya, siap. Jadi, gue yang paling menarik adalah, Ucup sebagai manajer, my friend. Bara suara, Bokeh. tangan dingin doi juga nih ada nih. Bes. Danila, bes. Siapa satu lagi, friend? Andika. Siapa? Aditya Sofyan. Yang Aditya Sofian. Plus juga itu, friend. Bertangan dingin juga. Semuanya lu pegang itu berbarengan atau satu-satu? Satu, beda. Oke. Danila berhasil. sama Bara Suara. Oke. Tapi, apa tapinya Jim? Gue lagi nunggu cerita. Lu jadi waspada, jadi nggak enak jatuhnya nih. Iya, enggak, maksudnya mungkin lo ada formula-formula yang bikin mereka menjadi plus gitu. Apa yang lu lihat dari mereka gitu? Gua
bukan tentang konsep lagu atau apa ya, tapi tentang teori dagang sebenarnya, Jim. Apa nih? Menarik. Ini. Saat demand tinggi, main harga rendah, itu akan aman. Kuantitas yang gue kejar di awal gitu. Di root. Iya, jadi si Bara Suara saat itu kan 5 event pertama tanpa bayaran tuh. Gua Lu create lagi yang nombok. bareng-bareng, investasi bareng-bareng. Oke. Gua create kuantitinya dulu sampai orangnya, tapi gue pilih event-eventnya. Sampai akhirnya ya udah ada demandnya, mainnya jangan langsung main mahal, main rendah segala macam. Create lagi kuantitasnya lah, dibikin demandnya dulu gitu. Ya Adit kayak gitu, Danila pun juga kayak gitu, ya Bara Suara kayak gitu, aman. Strategi pertama lu tuh ya. Oke. Iya, nah di Morph emang gagal waktu Jim. Apa? Nggak usah ngomong more famous dulu pegang. Karena yang itu mah nggak ini, boleh mah. iya. Tapi ini kan Heeh. ada protes dari Oh, iya. label. Oh, Ya iya. itulah udahlah. Makanya nggak jadi nggak dilanjut. Oh iya ya. Tapi kalau di Morfem juga pernah terjadi kejadian, Pre. Set, net. Mau ngundang Morfem nih, berapa harganya? Sekian katanya. Ah masa sih Bara Suara segitu? Ah Bara Suara murah dari kita. Dia pernah begitu. Pre. Makanya pernah lu jangan ngusak harga dong, Pren. Jangan-jangan dia juga Ini nih. dia juga, kan? Pren. Lu nih inisiatornya jangan-jangan nih. Bara Suara kan startnya dari awal. Orang gue buka harga Bara Suara dari 3.500.000. Waduh Iya. kan jangan buka angka lah, friend. Ya, orang- Saya juga pasti gitu. Lu. Bukan. Cuman emang kejadian juga tuh, Pren. Bara Suaranya segini. Ya lu panggilnya Bara Suara anjing. Aja, gua panggilnya Bara Suara. Kita mau segini, kita main rock. Oke, Cuk. Gue masuk lagi ke point of view lu nih. Ketika demand-nya itu banyak, gradasi naiknya bagaimana nih? Yang lu lakuin kan nggak mungkin juga lu stuck di angka segitu kan? Enggak, ya. Nah, itu gradasinya bagaimana lu? Oh. Ilmu ekonomi lu nih gua tanya. Ngelihat dari antusias penonton loh. Seberapa banyak orang yang datang buat nonton. Kan Oke. di awal gua harga 3.500.000 sampai Ah. akhirnya misalkan harga 35 juta. Kapasitas yang nonton juga Oke. itu jadi patokan gua. Oh, Ah. udah bisa naikin nih gitu. Oke. Udah bisa naikin harga lagi, dan kan di internal juga ada hitungan produksi kayak produksi udah mesti naik Ya. nih, ini udah mesti naik segala macam gitu. Cuman kan logikanya kan callingan masuk sebulan sebelum pertunjukan malah, Cuk. Iya. Ya itu kan udah bisa gua set, oh nih masuk bulan ini gua udah mau naruh harga segini di bulan ini gitu. Dengan gue yakin Bara Suara dan Danila Aditya Sofyan saat itu ada progres nih pastinya. Nah, kalau Demand tinggi banget. lu ngatur gimmick panggung, ini rapet kan nih. Orang yang nonton pasti kan dari tempatnya sama terus tuh. Ah, Biar napak lagi lebih fresh gimana tuh, Pren? Yoi. Ketika kita intensitas belajar. panggung makin sering nih, Tapi semua lagu orang kan nonton fresh. itu aja. mainin kota. Mainin maksudnya bukan asal terima jadwal, tapi kayak oh yang ini udah nih. Dikasih jeda 2 bulan nih kota ini. Yang ini udah nih dikasih jeda 2 bulan nih gitu. Selama 2 bulan tuh upgrade lagi tuh ini tuh show. Iya. Masalah lagu, masalah performance gitu kan. Sebenarnya di situ. Energetic doi, Pren. Ya kalau di atas panggungnya sih kebanyakan anak-anak kalau Bara Suara gitu banyakan di mereka gitu ya, kayak kan kenyamanan mereka di atas panggung gitu ya, ngasih suggestion aja gitu. Kalau kostum sih pure mereka tuh emang. Oh. Jadi konsepnya itu kostum tuh yang pertama kali mereka manggung di Tokofe, baju yang ada di mobil itu yang dipakai buat manggung ya. Ya Iga adanya batik sama kemeja yang dipakai batik. Sampai akhirnya wah ini jadi konsep gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dia makan ininya juga sama, Jim. Brutal juga nih. Kayak sikat gigi juga ya. Oh, kayak siapa? Gue makan ayam kayak sikat gigi lu. Siapa? Iyalah. Kita harus mengapresiasi. Dia udah menghadiahkan dagingnya agar kita makan, jadi kita harus maksimalin, Jim. Album kedua tuh Bara Suara udah nggak megang lo ya? Gua April 2020 terakhir. Album kedua pas baru jalan album kedua, ya gua album kedua kan 2019 tuh. 19 apa 18 ya? 19. Baru lu pegang.
Enggak, bara suara kan dari awal. Baru gua resign 2019 lo out. 2020 Februari resign, tapi kan karena masih ada kerjaan sampai April, ya Aprilnya gua baru resign. Oh Danila? Masih sampai sekarang. Dari awal Danila. Menemukannya iya dari awal bareng The Major saat itu, tapi 2015 dia minta gua yang ngurusin pribadi gitu. Ini udah 6 tahun, 6 tahun juga sama Danila. Lama ya. Ya selama lu ngejalaninnya enjoy. Enjoy terus. Tuh sampai kayak gelas lu katanya foto itu juga ini tempelin Pren. Foto apa? Foto lu lagi rudit. Sempet gelas semua foto ini kasih foto-foto. Ya minimal biar suasana batinnya Danila nyaman dulu lah ya kan. Kalau bisa lu ceritain nggak lu, Cip? Ya kiat-kiat. Kan gue yakin juga penonton kita banyak juga nih. Cita-citanya pengen jadi orang seperti lu, Cut. Amin. Wih, ini lukisan juga nih terinspirasi lo nih, Frank. Kita bikin begini. Lo dibalik pertunjukan-pertunjukan. Wah, meramu. Wah. Papetir lo, my friend. Master of Puppet kalau kata Metallica. Ini dari lo nih, friend. Dan. Wah. Buat lo tadi kan ini. Makasih ya, tapi yang tangan kirinya nggak ada talinya, Jim. Ya, lu kayak begitu mah. Teknis lah itulah. Ya. Kita ngomongin esensi di sini, Cup ya. Ya. Hah? Baru juga digambar. Jangan ngomongin teknis kita. Udah kelar. Ya, oke. Lo lihat baru datang sekarang udah begini kan lo speed banget ini. Yang seperti yang lu bilang lebih cepat ini bayangan. daripada print. Daripada ngeprint. Print masih di Gojek kali sekarang, dia udah jadi. Tuh, Iya, Cup. Sebenarnya ini menggambarkan lu bener kata Jimmy. Ya. Wah, terima kasih apresiasi Jimmy. Oh, iya. Jimmy kan? Bukan lu kan? Gua nggak apresiasi Jimmy, dia. kalau bagian-bagian gini mah Jimmy. Tadinya gua nawarin muka lu. Ya. Lagi Mukanya rudit. Jangan juga. Ya kan? Nah, Mukanya Ucup aja kita bikin. Cuman kata pelukisnya, nilai jualnya apa nih? Bener juga. Doi kan akhirnya gue twist. Nilai jualnya bukan di muka, Pren. Di tangannya. woi. Tangannya emang paling bisa emang. Kok gini? Gini dong. Iya, Iya, gini. Kan perkara lagi gini aja, gue lagi Iya, begini iya, aja, iya. Pren. Beda. Tahapan lu kan udah memberi jatuhnya nih. Wah. Alhamdullah. Tadi soalnya Jimmy gini. Beda. Belum, Pren. Esensinya Lu sama, Pren. Lu kasih lu lagi begini Esensinya aja. beda. Akhirnya dia suka Iya. Kan kita gak ke situ. Lu suka ngebuka borok lu yang lama jatuh ya, Cup. Padahal kita udah kong kali kong, jangan itu ya. Iya. Lu sendiri dia yang sendiri minta yang kita. buka. Tapi gua gak ngebuka. Upstairs gue nggak mau ngomongin upstairs, Pren. Nah, lu yang mulai, ya udah, ceritain. Ya udah. Ya sama kayak tadi, gue juga nggak mau ngomongin Jakarta Atmosphere, Jim. Nggak ada yang salah kan sama Jakarta Atmosphere kan? Ada. Ya peristiwanya aja mungkin. Peristiwa Jakarta Atmosphere-nya, Pren. Udah siul-siul aja. Nggak bunyi Nggak, lagi, tapi nggak bisa siul lagi. Iya, hanya Oxford. Nggak bisa siul lagi gua. Nggak bisa. Sekarang yang enteng-enteng aja, Pren. Iya, iya. Ya udahlah ya, maksudnya lama kita nggak ketemu. Berapa lama lo bikin tato lo yang belakang? 2 kali datang doang, Jim. Itu tato lo yang pertama bukan? Iya. Tato pertama langsung sepunggung. Iya, 2 kali datang doang. Ini cuman ada 2 temen gue yang pertama kali nato langsung sepunggung, Pren. Satu lagi siapa? Cewek, langsung hijrah habis itu. Oh gitu. Tato sepunggung, gambar apa? Gambar sayap. Heeh. Habis itu hijrah. Guys. Kayaknya gue tahu tuh. Duren 3 juga dulu. Basketnya ya. Oke. Iyalah. Oke, ya wis. Gudangnya hijrah. Ya, terus pas berat lu, bro. Waduh, hijrah ada dikit lagi sayap-sayap juga soalnya. Tapi lu udah sempat sampai ke sono katanya ya? Udah diliatin sama anak-anak orang-orang Liverpool? Udah pas Liverpool kesini, pas gua main bola di sana kan wakil Indonesia waktu itu udah banyak Wakil prosesi. Indonesia lu, Pren? Iya, Prestasinya banyak lu anak ini loh. sepak bola. Gua antara prestasinya banyak atau koneksinya nih, Fred. Beda ya. Kalau prestasi kan. Tunggu, Fred. Oke. Koneksi menentukan prestasi. Iya. Oke kan? Oke juga berjudul tuh ya. Lo jadi Iya. apa nih? Ya prestasi juga, koneksi juga. Iya. Main bolanya cakep ini lah. Iya. Bagus udah gini. Bagus, Pren.
Kalau pas Ya anak ini, friend, anak kampung yang gitu. Ya, Main bolanya lah. iya emang iya. Kan? Ada nggak kan ngumpet lagi kan. Iya. Lagu Iwan Fals sudah kasih tahu buat ya kan. Yang mana? Mereka ada di jalan itu. Oh iya yang Soalnya orang kampung itu jago-jago banget. Ya gua kan nonton tuh Jim lagi tuh. Pertandingan antara SMP apa SMA gitu, Kadisius dah. Lawan anak Ketemu kampung. anak SMP negeri 8 apa SMP negeri berapa gitu. Yang paling kampung malah 8. Kelar, friend. Anak 8 ya. Nakanisius. Kadisiusnya. Ya kakinya semua, friend. Lawannya anak negerinya ya. Kakinya itu udah kegaprak mulu tuh Cup ya. Iya. Bukan itu powernya lebih bagus kalau kayak tuh. Kalau gua ngeliatnya dari situ sih, Jim. Makanya Nggak, ketika lu bilang dia jago bola, ya masih nggak seberapa sih. Iya, direndahin juga tetap Enggak, ini tidak kenapa? ditinggiin. Ya, enggak lah, Pren. Tetap tidak ditinggiin. Gue kan nggak tahu bola, Pren. Ya pernah berusaha seneng bola sih pernah berusaha. Lu ngeliat jam lu nih kayaknya udah mulai ini nih. Ditanyain. Hah? Wah, bola emang. Ntar. Skip dong nih. Bola yang paling Gue bahas ini dulu, loh. gue bahas dulu. Oh, siapa yang mana ya? Tadi siapa ya? Lu malah buka cewek. Halo. Itu Siska siapa? No, Siska. Wah, Gawat lu. Pren, wah, itu Oke. koneksi, Pren. Sorry telat nih. Aja dulu. Oke. Udah deg-degan nih. Udah ditanya. Nggak bisa disambung juga ya tapi ya. Oh, iya, Pren. Apa ada yang kedua kali, Pren ya? Yang bolanya nih kayak. Ayo dong. Gue minta mohon. Kalau yang bola gua aman banget. Iya, gue justru mau ngomongin itu tuh bola tuh. Lu mau ngomongin bola? Iya kan lu kasih tau gue Udah ngobrolin siap Messi, bola. udah pakai jersey. Lu ngapain juga kita ngomongin Messi, saudara lu juga bukan. Lalu yang minta, lu yang minta. Kan lu yang minta. Lu yang minta. Wah, Cup, lu nih ya, minggu depan ya. Kita ngobrolin Messi nih. Wah, oke lah. Sini dipatahin. udah. Tapi untung gak pakai Udah. jersey Gua tanya, Argentina oke, gua gua. tanya. Kagak, Bre. Ini gua udah mau masuk Messi, cuman ya lu udah mau Iya nih, meeting. gimana? Jadi kemana nih? Kita mau ngomongin Messi apa kagak? Iya, disambung jam 4. Gue mesti kesana nih. Aduh, pengen sih. Tapi gimana di sana alasannya ya? Ya lu kan Nggak, bisa. nggak kita kasih aja, ada part 2-nya kan nih? Nah, kalau ada part 2-nya. Nggak apa-apa nggak? Lu bisa ya ngomong sambil kupi ini dicopot berantakan gila nih kayak. Rongga-rongganya gede kali friendnya kan. Ini kalau udah panik gitu ya, nyender sini, nyender situ. Keringet dingin udah nih, keringet jagung. Wah, kacau lu, Cup. Udah, bro. Udah. Part 2 kali ya. Ya, bisa, Bre. Kita Di rumah gua boleh kali tuh. Lu bisa nawarin apa buat kita? Apa yang lu mau? boleh di rumah lo tapi mural Messi ya. Boleh. Ya nggak apa-apa. Tadi ya tawaran awalnya boleh di rumah lu kita mural muka gua sama Jimmy ya. Gua kan pernah ngeliat mural itu ya di Tanah Cuan ya. Dan itu pas bulan film nasional juga gitu kayak. Wah ini gimana? Gua sih nggak apa-apa sih. Masa gue bangun tidur tuh kayak Setiap mana? hari ya dan Gue lebih enak kalau dilihat kan pasti Frank. dan area mural tuh cuman di situ doang nih. Emang temboknya gede banget Jim gitu. Iya. Turun itu selalu jadi ajang relaksasi gue bawa anak gue yang baik gitu duduk situ. Enak banget. Tapi kalau situ ada tiba-tiba ada kalian dulu. Ya sih. Kayak Mendingan Messi ya. Lu ambil pesan moralnya dong. moral mulu lah. Lah, bahwa dalam hidup kita harus selalu waspada, nak. Ya kalau waspada itu bisa kita ciptakan suasananya. Kenapa gue memilih untuk menciptakan suasana waspada? Itu dia. Padahal gue punya opsi untuk tidak waspada. Saat Tapi tidak gue fasilitasi. sebagai friend lo, dari pertama lo dapet street bass, komunitas seni, komunitas itu sampai sekarang akhirnya, wih gila, Ucup mendatangi semua. Salut gue malu friend. Makasih Jim. Gue juga senang bisa bekerja sama lo. Ya termasuk. Ya kecuali visual lah ya, kita udah lah, Iya. kita Udah kelar lah, kalau udah. kecuali itulah. Ambil pesan moralnya Jim. Apa pesan moralnya enggak? Gue tanya lu apa pesan moralnya? Gue nanya ke dia. Ya pesan moralnya akan lebih di-treat kalau orang yang udah gede di TV. Wah, udah gitu aja. Ya, treatnya beda.
Apalagi. Lagi lu pakai moral-moral sih. Lah dia kayak gitu, gue maksudnya kayak dia gitu. Ya terus apa menurut lu yang baik menurut gua, baik menurut lu? Baik. Ya baik, mungkin ada orang yang terhibur dengan visual itu, tapi tidak untuk gue dan Jimmy. Gue pengen closing lu. Lanjut terus, lanjut. Kita udah ngusir lu ini close dulu.